yaitu Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi. Jadi melalui sistem lah nanti data dosen ya dapat kita lihat ya, baik penelitian, ya, pengabdian dan semuanya terintegrasi, termasuk juga PAK-nya, kemudian serdosnya ada di laman sister ya. Nah, sebelum masuk ya kita ini dulu lihat SOP beban kerja dosen ini. Siapa sih yang akan mengevaluasi? Nah, ini saya coba harus ada ketetapan dari dekan yang di-SK-kan. Alhamdulillah sudah di-SK-kan ya. Namun kami memerlukan meminta beberapa fakultas untuk merevisi. Kenapa? Karena persyaratannya satu orang dosen dievaluasi oleh 2 orang asesor BKD. Nah, ada fakultas yang hanya memberikan 1 dosen dengan 1 asesor, ya. Jadi nanti ini juga akan kita kembalikan ke fakultasnya untuk merevisi. Apalagi sekarang operatornya sudah ada. Nah, operator tidak mungkin memasukkan nama 1 orang, harus 2 orang karena di aplikasi dinilai oleh 2 orang asesor BKD. Dan mohon nanti Bapak Ibu Dekan ya untuk mengekspos ke dosen siapa asesornya karena harus diketahui ya. Nah, jadi tidak ada yang harus disembunyikan ya. Jadi ada dosen yang bertanya siapa asesornya nanti tanya ke fakultas masing-masing ya. Nah, kemudian di sini kita setelah di SK-kan oleh dekan, maka nanti akan diberikan ke SK-nya akan di-plotting ya. Jadi bekerjalah operator akan plotting untuk nama-nama asesor. Selanjutnya ya menugaskan asesor itu untuk bekerja ya. Nah, kemudian yang membuka periode BKD ini adalah PJM. Nah, ini sesuai dengan periodenya yang ada dari sister pusat. Ya. Jadi nanti ini namanya ada pembukaan periode Bapak Ibu ya. Jadi ada masa pengisian dan ada masa penilaian. Masanya berapa lama itu tadi kita tetapkan di dalam menu BKD-nya sudah terlihat. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di dalam menu layan BKD ya. Setelah itu dosen mengisi. Nah, masa pengisian itu 2 minggu Bapak Ibu. Ya, 2 minggu ya. Nah, setelah itu, setelah diisi akan dinilai oleh, menilai, memverifikasi dan mensahkan dokumen BKD oleh asesor BKD. Nah, hasilnya nanti ya hasil penilaiannya ini menyebabkan nanti M dan M ya memenuhi atau tidak memenuhi. Nah, si dosen akan diberikan kesempatan untuk merevisi kembali ya. Siapa tahu mungkin ada lembar pengesahan penelitian yang tidak diupload sehingga tidak tahu ini benar nggak penelitian si dosen misalnya ya. Nah, apa-apa aja yang akan diupload, lihat kembali rubrik BKD 2021. Dokumennya ada di sana semua ya. Apa yang mesti diupload ya. Nah, setelah si dosen memperbaiki ya, kemudian dia unggah kembali ya, nanti akan terlihat lagi oleh si asesor. Nah, kemudian kalau sudah memenuhi akan dilaporkan, direkap untuk oleh operator BKD-nya fakultas, di print bagian simpulannya. Nah, simpulannya akan terlihat apakah memenuhi atau tidak memenuhi. Ini adalah tugas operator di fakultas. Nah, jadi hasil print out inilah yang dikumpulkan ke PJM. Ya, nanti PJM akan merekap seluruh hasil dari berbagai fakultas ya. Nah, hasil ini akan dilihat dan kemudian dipilah kembali dan untuk ditetapkan reward dan sanksi namanya kalau di BKD ya. Inilah yang akan kita kembalikan ke dekan kembali ke fakultas ya untuk dilaporkan ke rektor. Jadi di sini ya fungsi dekan selanjutnya adalah merekap dan menetapkan hasil penilaian serta memberikan sanksi dan reward nih ya. Jadi sanksi dan reward sebenarnya sesuai aturan yang berlaku. Nah, aturannya mana? Sudah ada di dalam rubrik ya. Sanksi-sanksi apa yang diterapkan bagi dosen yang tidak memenuhi ya. Nah, kemudian selanjutnya setiap bulan November setiap tahun rektor wajib menyampaikan kepada Dirjen ya. Nah, jadi di sini tugas selanjutnya adalah rektor membuat SK penetapan dan melaporkan ke Dirjen Dikti. Nah, selesai ya Dirjen Dikti akan mengevaluasi. Ibu bisa buka di rubrik BKD 2001 sudah tertulis apa saja sanksi ya dan rewardnya. Kalau BKD ini ya dia hanya membutuhkan 12 sampai 16 SKS, tidak lebih. Ya, jadi antara minimal 12 dan 16. Nah, jika lebih bagaimana? Jika lebih bisa dihargai sebagai SKS lebih.
ya untuk pembayaran insentif tertentu atau pemberian remunerasi. Sebenarnya ini sudah berlaku di UNDRI ya tanpa BKD sebelumnya karena sudah ada remunerasi. Jadi dosen yang lebih dari 16 SKS itu masuknya ke remunerasi ya. Nah, bagaimana dengan sanksi? Sanksi di sini ya dosen dengan hasil penilaiannya status TM tidak memenuhi dapat diberikan salah satu sanksi sebagai berikut. Pertama, diberikan teguran lisan untuk memperbaiki. Ya, berarti asesor juga bisa ya mengingatkan, oh itu ini masih belum memenuhi nih, tolong diperbaiki. Itu bisa ya, teguran lisan atau memberikan teguran tertulis untuk memperbaiki ya. Nah, atau ini ditunda pemberian tunjangan sertifikasi dosennya. Nah, ini bagi dosen atau ditunda pemberian tunjangan kehormatan bagi profesor. Ini siapa yang menetapkan? Tadi adalah tugasnya dekan. Ya, begitu rule-nya di dalam rubrik BKD. Nah, dosen dengan status TM karena tidak atau kurang mampu memenuhi kewajiban khusus, ini BKD ya Bapak Ibu ada dua, BKD dan kewajiban khusus berbeda ya. Nah, jadi kalau kewajiban khusus ya, ini dosen dengan status TM karena tidak atau kurang mampu memenuhi kewajiban khusus menghasilkan karya ilmiah dalam kurun ya. Nah, atau bisa juga di menu awal tampilannya. Nah, saya buat panduan ini berdasarkan versi Sister 17 Agustus 2021. Bapak Ibu bisa lihat nanti tampilan awal ya di menu profil kemudian ada pengaturan. Klik pengaturan akan terlihat cek versi. Nah, cek versi ini adalah versi repositori Sister Pusat dan repositori UNDRI. Nah, ini harus sama. Nah, maka terakhir diupdate adalah 17 Agustus 2021. Karena itu Bapak Ibu masih belum bisa masuk karena sistemnya masih diupdate terus ya. Di sini kita juga bisa di tampilan awal melihat riwayat perubahan data dosen. Ada kalanya dalam waktu 0 hari sudah disetujui oleh kementerian ya. Ada kalanya sampai 14 hari. Nah, bagaimana SOP-nya? SOP-nya adalah maksimal 30 hari Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu jika belum disetujui oleh bagian kepegawaian atau bagian kementerian. Karena semua hal tidak tuntas dengan bagian kepegawaian untuk sampai di UNDRI saja. Ada lagi data kepangkatan ya. Dalam waktu 1 hari ini sudah sampai ke kementerian. Ya, artinya UNDRI, ACC, terus lagi kementerian melihat di sisternya, kemudian di-okekan. Nah, seperti itu, atau diverifikasi. Nah, bahkan ada yang diajukan misalnya 30 Juni, ya, dalam waktu misalnya pagi di setiap hari ya, ini bagian kepegawaian itu adalah mensinkronkan data, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kok tidak dilihat-lihat gitu ya. Nah, jadi setiap ajuan data, Bapak Ibu juga periksa ajuannya. Siapa tahu belum terklik ajuan data. Jadi dalam konsep masih di draft. Nah, artinya belum sampai di perguruan tinggi, di UNDRI. Ya. Nah, jadi bahkan dalam waktu 0 hari juga udah sampai di kementerian untuk memverifikasi datanya. Nah, ini untuk riwayat perubahan data. Ya. Kemudian kita lihat untuk pengisian data, ya ini tadi. Oke. Nah, apa aja yang harus diisi ya? Kalau untuk profil dan lain-lainnya Bapak Ibu terserah ya, silahkan untuk mengupdate kapan saja. Nah, sekarang dalam masa untuk BKD yang seperti ini mungkin waktunya mepet dan kemudian prioritas saja yang kita utamakan dahulu ya, karena kalau semuanya mau diupdate ya mungkin nggak cukup waktu gitu ya. Nah, kalau kita lihat satu persatu ini update-nya bertahap dari kementerian. Ada di bagian kualifikasi itu ada diklat ya. Nah, diklat di sini kalau Bapak Ibu klik dilihat ada terbagi dua. Pekerti strip AA dan non pekerti AA, ya. Nah, bagi yang mempunyai sertifikat pekerti AA silakan diunggah sebelum tanggal 27 Agustus 2021. Ya, sekarang masih tanggal 19. Masih ada waktu ya hingga 27 Agustus. Kenapa demikian? Karena ketentuannya hanya 53 perguruan tinggi yang disahkan mengeluarkan sertifikat AA ini, pekerti dan AA. Termasuk salah satunya adalah Universitas Riau. Jadi artinya sebelum masa ini masih diberlakukan, jadi masih diakui oleh kementerian. Misalnya dikeluarkan oleh LL Dikti, ya, atau yang perguruan tinggi swasta yang A lainnya, ya. Nah, setelah 27 Agustus tidak bisa lagi, harus yang
yang sudah direkomendasikan oleh kementerian, ya. Itu makanya ada tanggal 27 Agustus. Nah, ada lagi nih yang kita lagi heboh mengisi IKU, ya, IKU PTN, ya. Nah, sekarang dalam masa klasterisasi. Batas klasterisasi ini malam ini ya Bapak Ibu ya, tanggal 19 Agustus 2001 ini ya. Nah, jadi di sini ada tertulis ya, data ini akan dipakai untuk klasterisasi perguruan tinggi, yaitu data dosen yang telah berpengalaman di industri. Mohon Bapak Ibu yang mempunyai pengalaman di industri, bantu Undri ya untuk mengisi riwayat pekerjaannya. Ya, isilah riwayat pekerjaan, waktunya kapan, apakah di dalam negeri atau di luar negeri. Ini bobotnya tinggi ya, di dalam IKU 5, IKU 4 atau 5 ya, 4 atau 5 lah, ya saya lupa. Nah, jadi silahkan ya, silahkan ditambah, diklik nih tombol tambah di kanan ya, ada tambah ya. Nanti Bapak Ibu isi datanya. Memang berbasis data yang diupload karena bukti verifikasi ya. Nah, oke itu. Nah, kemudian riwayat sertifikasi ini juga menambah IKU ya. Sertifikasi di sini ada 2, sertifikasi dosen dan profesi ya. Kalau Serdos yang seperti kita punya ya, yang sekarang ya sudah punya Serdos sudah otomatis masuk. Siapa tahu ada yang belum masuk ya silakan untuk ditambah. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai sertifikasi profesi ya, silakan juga diupload karena ini ya akan tersinkronkan ke Dikti dan akan menambah poin untuk Undri ya. Nah, ini sertifikasi profesi ya. Kemudian baru kita masuk ke bagian pendidikan ya, pelaksanaan pendidikan ya. Nah, di bagian pendidikan ini ya, kita bahas yang penting-penting saja. Bagian pengajaran itu sudah diambil dari feeder Pedidikti. Jadi operator yang memasukkan. Jadi kalau ditanya bukti dukung itu nanti urusannya operator ya yang memasukkan karena tidak terbuka. Jadi di sister tidak memasukkan bukti dukungnya. Nah, di bagian bahan ajar di sini banyak ya, ada visiting scientist sebenarnya ya bisa dibuka juga bagi Bapak Ibu yang pernah melakukan ya. Nah, silakan diisi ya. WCP ya, yang untuk world class professor ya. Nah, mungkin juga seperti Prof Titania ya. Nah, bisa juga mengisi di sini ya visiting scientist ya yang sudah punya tolong diisi. Nah, kemudian yang bahan ajar ini Bapak Ibu, ada bahan ajar yang buku ajar, ada pengembangan bahan ajar modul, bahan ajar untuk perkuliahan ya yang mempunyai nilai kebaruan, dan kemudian dalam bentuk case study atau problem based learning atau project based ya. Ini yang kita maksudkan dengan RPS-nya yang dikembangkan hingga portofolio penilaian. Jika sudah jadi satu portofolio, Bapak Ibu bisa upload di sini juga ya. Nah, kemudian nah kita lihat lagi bagian penelitian. Bagian penelitian ya, ada sebagai ketua, sebagai anggota. Walaupun kita sebagai anggota ya, kemudian dimasukkan oleh si ketua ataupun kita sendiri yang memasukkan, maka otomatis akan masuk ke dalam sister kita. Inilah isiannya. Bagaimana kalau isiannya adalah penelitian mandiri? Ya Bapak Ibu bisa isi ya. Nanti skemnya bisa dilewatkan saja karena ini juga tidak ada tanda bintang ya yang harus diisi. Yang diisi adalah yang ada bintangnya. Jadi walaupun penelitian mandiri harus ada dananya berapa ya, harus dimasukkan. Oke. Nah, inilah dia hasil-hasil penelitian yang bisa diklaim ya. Jadi Bapak Ibu ini tanda yang di atasnya ya, itu bisa diklik, isi di dalam banyak ya, sampai ketemu yang bulat-bulat gini. Ya, karena kalau tidak diklik dia tidak akan terlihat ya. Nah, ini di atas penelitian, yang di bawahnya adalah untuk pengabdian ya, pengabdian masyarakat. Nah, semuanya ini kategorinya dalam publikasi karya ilmiah ya, tapi dari hasil penelitian dan hasil pengabdian. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian ini adalah pengisian data pengabdian ya. Kalau kita lihat pengisian datanya ya, bisa dipilih ya sesuai dengan item ya. Item yang ada nanti diisi. Nah, pada saat mengisi afiliasi ini bukan ditulis Universitas Riau ya Bapak Ibu. Cukup menuliskan 3 karakter saja, uni ya. Itu nanti udah keluar nanti rentetannya. Baru dilanjutkan menulisnya Universitas Riau sehingga keluar kita pilih. Jadi bukan ditulis secara manual ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya. Nah,
Penghargaan dan tanda jasa. Bapak Ibu mempunyai penghargaan tanda jasa Satya Lencana 10 tahun, 20 tahun ya, 30 tahun ya, atau bahkan yang internasional dan nasional, silahkan juga diisi ataupun juga yang lokal ya. Ini juga menambah data Undri, apalagi nanti untuk IPT ya, kita akan sangat terbantu ya. Tingkat penghargaannya ini ada sampai internasional. Nah, kemudian, setelah penghargaannya tadi kita masuklah ke menu layan BKD. Jadi ini sempat kita diskusikan sebelumnya di hari Minggu. Nih kebetulan ini hasil screenshot di hari Minggu ini Bapak Ibu ya. Jadi mungkin di hari Senin sudah tidak terbuka lagi ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada rekap kegiatan dan kemudian ada asesor BKD. Bapak Ibu akan klik nanti adalah di rekap kegiatan ya. Nah, ini tampilannya bagi yang belum sempat melihat ya. Nah, ya, waktu itu kita sudah melihat periode pengisiannya mulai 9 Agustus hingga 29 Agustus ya. Setelah itu nanti 30 Agustus hingga 13 September ini adalah periode penilaian oleh asesor. Untuk mengklaimnya ini tidak sulit Bapak Ibu. Yang mengisi di sister yang ini, yang ribet. Kalau untuk BKD klaimnya tidak sulit ya. Nah, Bapak Ibu nanti setelah masuk tampilan ini ya, klik yang bagian ini yang kuning, isi laporan kinerja. Ya. Nah, sementara yang di bagian kirinya ini rencana ya. Jadi kita bagian yang laporan ya, melaporkan kegiatannya semester lalu ya. Nah, bagian rencana ini belum bisa terklik karena harus diisi dulu yang bagian laporannya. Baru nanti untuk semester kedepannya rencananya mau mengerjakan apa, baru terbuka menunya. Jadi sekarang belum bisa terbuka karena belum di klik permanen di laporan ya. Nah, ini adalah tampilan-tampilan baik ini dari rekan-rekan yang sudah mengisi ya. Nah, jadi bagian pendidikan pengajaran di sini terlihat belum ada bukti ajar ya. Ini nama mata kuliah. Jadi terlihat belum ada bukti ajarnya. Ini adalah dari PD Dikti ya. Nah, kemudian ini jumlah pertemuan juga dari feeder Dikti ya, terlihat jumlah pertemuan, kemudian SKS ini udah langsung terhitung ya. Nah, di sini statusnya ada status selesai, ada yang kategori beban berlebih. Nah, bagaimana ini nanti di belakang kita jelaskan ya. Jadi ini rata-rata sudah tertulisnya adalah status selesai. Nah, beban berlebih ini si dosen menentukan setelah selesai pengisian ya. Nah, ini adalah pengajaran. Kemudian kita lanjut. Jadi menunya nanti berurut ya dari pengajaran, kemudian ada nanti penelitian. Di bagian penelitian Bapak Ibu, ini isian dari sistem kita tadi penelitian akan masuk ke sini. Nah, akan terlihat adanya bukti dukung yang Bapak Ibu masukkan di sister. Nah, bagi yang tidak ada bukti dukung akan terlihat seperti gini nanti jadinya, warna merah ya. Jadi belum ada bukti dukung nanti tertulis. Ya. Nah, ini sudah diberi bukti dukung. Nah, kemudian di sini juga si dosen kebetulan menjadikan ini beban lebih karena sudah berlebih di dalam hasil akhir dari BKD-nya. Karena batasnya hanya 12 sampai 16 ya. Oke. Ini adalah kemudian ini adalah pengabdian. Contohnya di bagian pengabdian yang pembicara. Ini contoh punya pengisian si dosen ya. Juga sudah selesai dengan memasukkan bukti penugasan ya. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita lanjut dari pengabdian. Nah, jadi tampilan awal dari yang depan tadi ya, dari setelah membuka menu layan BKD, Bapak Ibu akan lihat di atasnya ada biodata, ada melaksanakan pendidikan, melaksanakan penelitian, melaksanakan pengabdian, melaksanakan penunjang, kewajiban khusus. Nah, kewajiban khusus ini tergantung Bapak Ibu, tergantung jakfung dari masing-masing kita. Kalau dosen adalah lektor kepala, maka tertulis lektor kepala. Kalau dosennya adalah profesor, akan tertulis di sini adalah kewajiban khusus profesor. Nah, terakhir adalah simpulan. Kalau menu simpulan ini kita lihat ya, akan terlihat seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini menu simpulan versinya lektor kepala. Ya, di sini terlihat ya, kalau belum diapa-apakan, dosen biasa ya akan pendidikannya tidak boleh kosong, penelitiannya tidak boleh kosong, pengabdiannya tidak boleh kosong, kemudian penunjangnya tidak boleh kosong. Ya, nah jumlah totalnya ini ya melebihi dari 16, maka berwarna merah.
Nah, untuk item karena dia tidak boleh kosong, ternyata ada diisi, maka dia memenuhi. Ya, ini dalam status per masing-masing dia memenuhi. Namun, dari hasil total dia tidak memenuhi karena melewati dari 16 SKS. Ya, nah ini dia. Jadi dari masing-masing dosen akan melihat. Jadi versi kita masing-masing berbeda-beda, Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini contoh untuk kewajiban khusus profesor ya. Contoh seperti ini. Bapak Ibu akan diberikan TMT per 3 tahunan berbeda-beda. Nah, kalau sebelumnya, sebelum kita mengisi di Sister, kita menggunakan Google Form ya, per 3 tahunan. Kementerian waktu itu memberikan evaluasinya adalah 2017 hingga 2019. Hasil publikasi si dosen, ya, untuk syarat khususnya. Ya, kemudian kita lakukan lagi dari 2020, 2021, dan 2022 menggunakan Google Form sebelumnya di awal bulan Juli. Nah, ini sekarang ya dengan di launchingnya Sister ini, TMT-nya tidak per 3 tahunan merata seperti tadi, tetapi mengikut jakfung masing-masing. Ya, ini contoh ya guru besar. Ini TMT-nya adalah 1 Mei 2005. Maka per 3 tahunannya dimulai adalah di 2020. Ya, kalau kita hitung 2005 ya, 2006, 2007, 2008, kemudian 2008, 9, kemudian 2020 mulai lagi 20, 21, 22, 23 ya. Nah, jadi terhitung ini otomatis sistem Bapak Ibu yang menentukan. Jadi bukan kita, bukan internal ya, internal BKD. Nah, namun nanti dilihat masing-masing kapan TMT-nya. Nah, artinya apa? Artinya BKD yang Bapak Ibu isi di Sister wajib rentangnya ini 1 Mei 2020 hingga nanti ini. Karena kinerja yang 1 Mei ya ke atas itu akan menentukan untuk kewajiban khusus ya. Kalau BKD tadi semester ya, per semester, artinya semester yang lalu diisi. Namun ternyata TMT-nya adalah 1 Mei 2020, maka semua karya ilmiah yang terhitung dari 1 Mei 2020 dimasukkan di Sister agar bisa diklaim. Ini contohnya. Kita lihat di sini ya. Menulis buku ajar. Syarat untuk guru besar itu ada 1. Kemudian membuat atau ya ini ada atau kalau buku ini adalah wajib ya untuk di guru besar. Kemudian menulisnya karya ilmiah yang di dalam jurnal internasional itu minimal 3. Kemudian membuat karya ilmiah bereputasi, jurnal internasional bereputasi atau paten ya atau yang lainnya nih ya, sesuai ini minimal 1. Nah, dicontoh di sini ya. Contohnya si dosen ini ya hanya mempunyai publikasi, yaitu publikasi jurnal ya, namun tidak memiliki buku ya. Nah, kira-kira apa kejadiannya kalau seperti ini ya? Maka kejadiannya adalah seperti ini. Belum memenuhi ketentuan perundangan beban kerja dosen mengenai kewajiban khusus dosen. Tadi kan karena dosennya adalah guru besar. Jadi Bapak Ibu ya buku wajib ya di sini ya untuk guru besar. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini contoh dari kewajiban khusus lektor kepala ya. Ini di bagian simpulannya. Jadi di bagian simpulan ya, nanti akan terisi. Nah, seperti ini. SKS BKD yang kita masukkan tarik dari portofolio Sister ya, akan masuk semua ya. Totalnya 38 sehingga menyebabkan tidak memenuhi. Apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memindahkan sebahagian ke sini. SKS lebih ya. Nah, jadi tinggalkan di sini hanya maksimal 16 ya. Boleh 14 boleh. Yang jelas antara 12 hingga 16 ya. Nah, sisanya adalah SKS lebih. Inilah yang akan harusnya dibayar di Remun. Namun sistem Remun kita sudah ada duluan ya. Nah, seperti itulah. Jadi SKS lebih itu dibayarkan di remunerasi ya. Nah, ini bagi dosen biasa ya, tidak boleh kosong. Namun Bapak Ibu yang memiliki jabatan ya, mulai dari rektor hingga ke kaprodi ya, ini boleh tidak diisi. Nanti bisa dilihat, mulai dari penelitian, cuma saya tidak ada contoh ya, karena keburu tidak bisa dibuka lagi, ya ini bagian yang penelitian, pengabdian, dan penunjang boleh kosong untuk BKD-nya. Ya, nah boleh kosong. Namun syarat kewajiban khusus tetap, ya, yang boleh kosong itu adalah yang ini, yang BKD. Karena ya maksimum SKS-nya adalah 3 SKS bagi yang menjabat. Nah, seperti itu. Jadi ini nanti akan tertulis langsung memenuhi jika ini kosong 0, 0, 0
ya, khusus untuk pejabat mulai dari rektor hingga ke kaprodi. Begitu juga dengan koordinator pusat, ya, atau bagian pilihannya di dalam PKD, ya. Oke, kemudian, nah, bagaimana menjadikannya SKS lebih yang ini tadi? Ya, ini kan berlebih tadi ya. Kita contoh seperti ini. Nah, ini di bagian pengabdiannya. Kita mau jadikan ini yang berlebih, yang banyak yang ini contoh ya. Nah, ini tadi nih tertulis ini selesai. Ini selesai, selesai, selesai. Kita akan menjadikan ini beban lebih. Ya. Nah, itu caranya adalah mengklik tanda selesai ini, kemudian memilih bobot lebih. Nah, ya, ini dia. Nah, ini. Klik tanda selesai. Ya, kita mau jadikan ini adalah bobot lebih karena sudah kebanyakan ya di BKD tadi. Kemudian pilih beban lebih. Nah, ini ya, tadi posisinya diselesai. Nah, kemudian ubah status. Maka akan jadilah yang seperti tadi ya. Maka jadinya nanti seperti ini, beban lebih ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak sulit, hanya mengklaim saja. Kalau di BKD hanya mengklaim saja. Yang sulit, yang agak banyak adalah mengisi dari sisternya ya. Nah, jadi kalau sudah diklik ini ubah ya, beban lebihnya, jadikan status beban lebih, sudah selesai. Ya. Nah, akhirnya ini tadi contoh. Nah, setelah selesai apa yang dilakukan? Simpan permanen. Nah, ini contoh ini tadi yang belum ya, belum memenuhi, tapi harus memenuhi dulu. Seperti tadi dosen yang sudah mempunyai buku harus ada ya. Nah, baru dia bisa dinyatakan memenuhi ya. Nah, kemudian baru disimpan permanen. Jadi kalau sudah berwarna biru juga seperti di atas ya. Jadi BKD-nya memenuhi, kemudian syarat 3 tahunannya juga memenuhi, maka disimpan permanen. Nah, jika sudah disimpan permanen sudah selesai. Jadi tugasnya dosen sudah selesai. Tinggal nanti tugasnya asesor yang akan menilai. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bu Wanda ya. Jika ada yang ingin bertanya. Ya, baik. Terima kasih Bu Reni. Beberapa pertanyaan itu sudah ada di kolom pertanyaan. Hanya saja sebelum pertanyaannya kita bahas, ada penyampaian, ada yang disampaikan sedikit tambahan, juga mungkin masukan dari Bu Yenita Roza. Bu Yen, ada? Oke, ya. Oke, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Wanda. Mohon izin Bu Rini, ada beberapa hal mungkin yang perlu ditambahkan. Oh ya, silakan. Ya, tadi Bu Rini sudah sampaikan yang untuk riwayat pekerjaan, itu kan disampaikan jika punya riwayat pekerjaan di industri. Jadi Bapak Ibu, untuk riwayat pekerjaan ini kan gunanya untuk tidak hanya untuk kita dimasukkan, tetapi untuk klasifikasi perguruan tinggi kita. Nah, sebetulnya untuk riwayat pekerjaan ini itu di bawah kualifikasi, nanti Bapak Ibu buka, itu tidak hanya di industri. Jadi saya tahu banyak kawan-kawan yang sudah pernah jadi rektor di tempat lain, jadi WR, jadi konsultan, dan segala macamnya. Jadi kalau bidang usahanya nanti macam-macam. Ada real estate, ada di pemerintahan, ada di pendidikan, bahkan di usaha angkutan, segala macam bidang usaha tersedia di situ. Nah, jenis pekerjaan kita bisa sebagai tim ahli, bisa magang, tenaga pengajar, pimpinan manajerial, ataupun sebagai peneliti. Jadi saya teringat itu banyak sekali nih kawan-kawan kita yang asesor di BSN, di Ban PT misalnya, itu kan tim ahli. Dan seperti saya dan beberapa kawan juga pernah jadi tim ahli di BSNP. Nah, ini masuk itu yang akan membantu untuk klasterisasi PT kita. Jadi saya sendiri baru mengamati akhir-akhir ini juga ternyata banyak. Nah, coba dilihat ini ya Bu, Reni. Ini ya. Ini. Ya, ditambah, coba pilih tambah. Ini kita pilih tambah. Ya. Nah, ini ada pilih bidang usaha. Kita misalkan aja. Ini banyak ya Bapak Ibu ya, silakan dipilih bidang usahanya. Ya, bidang usaha. Misalnya kemudian di bawah bidang usaha itu banyak sekali. Coba aja. Ini banyak bidang usaha. Ya. Bu Reni pilih aja lah satu, misalnya bolehlah real estate. Peneliti. Kemudian jenis pekerjaannya. Nah, di sini status kita itu sebagai konsultan K, sebagai magang pun ternyata juga masuk. Malah saya magang masuk ya.
Ya, Magang ada masuk. tenaga pengajar. Jadi kita pernah sebagai tenaga pengajar di tempat lain, berarti juga boleh kita masukkan. Nah, Jadi jabatan ini tuh riwayat pekerjaan. Jadi banyak sekali pilihannya. Nah, Kemudian jabatan, satu lagi ya. ini yang mungkin perlu ditambahkan adalah untuk tugas tambahan di pendidikan. Mhm. Nah, ini Pendidikan berarti ini udah ya. Jadi nanti Ya. silakan Bapak Ibu yang punya untuk diisi. Yang mana lagi? Dan ini banyak sekali nih Bu Reni, dosen Ya. kita yang memiliki ini. Iya, betul. Dan Ini yang kita pelaksanaan ya. Kalau bisa diisi sebelum malam nanti ya Bapak Ibu karena ditutupnya malam ini karena untuk pukul mengejar IKU. ya. Ya, pukul Iya. 11.59. Yang mana lagi Bun? Yang mau ditambahkan? Pelaksanaan pendidikan. Pendidikan. Oke, tunggu. Ya. Ya. Ya, bagian bawah. Nih. Tugas Pelaksanaan tambahan. pendidikan. Di pelaksanaan pendidikan ya, tugas tambahan. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu sampai kepada ketua prodi, kalau dimasukkan mestinya beban untuk penelitian dan pengabdian tadi di BKD itu bisa 0. Iya. Karena kita punya tugas tambahan. Nah, saya sendiri ini belajar dari proses uji coba waktu mengisikan di awal. Di sini saya ya. Program studi ya di sini ya. Iya, sampai ke bawah banyak itu. Ada di bawah tuh Bu, pilihannya ke bawah. Pilihannya, kemudian di sini ya. Sampai kepada ini di atas wakil departemen program studi nomor 2. Nah, ketua jurusan juga ada ya, ketua jurusan ya. Program studi juga ada. Ini yang akan membedakan mana yang boleh kosong dengan tidak boleh kosong di BKD kita tadi. Ini banyak ya, ini bisa jadi saya terlewatkan, nanti Bapak Ibu bisa cari di sini. Iya. Saya anggap aja dulu ketua jurusan lah ya ketemu ini ya. Iya. Nah, kemudian ini unit kerjanya adalah ini, kita ini dulu ya, penugasan universitas dulu kita isi. Nah, dicari dulu ya, dengan menulis univ itu dia keluar Universitas Riau. Oh, salah ya. Ini apa unit kerja ya, bentar. Kita ya ada nanti ini biar aja lah mereka mencari. Nanti dicoba ya Bapak Ibu ya. Saya hanya mengingatkan karena kalau kita tidak isikan, misalnya saya kemarin saya isikan SK ketua prodi saya dan nggak muncul, saya harus memenuhi kesemuanya di BKD. Cuma di sini yang ditulis adalah jam yang diakui. Nah, dengan menulis ini saya juga nggak tahu nih jam. Iya, karena kalau SKS-nya kan 3. Unri ada itu di peraturan Unri pengakuan jam-jam itu. Jamnya ada berapa? Kalau di rubrik SKS-nya 3. Nah, dengan membuat satu aja ini sudah tidak perlu kita terbebas dari pilihan yang betul. Terbebas dari yang tadi ya SK. Nah, oke, ada lagi Bun yang mau di itu aja, tambahannya itu aja sementara. Oke, terima kasih Bun. Untuk Bu Reni ada beberapa pertanyaan di sini di kolom chat. Cuman yang bisa saya highlight di sini ada beberapa poin. Pertama, poin tentang isian apa yang bisa diklaim untuk BKD. Tadi sebenarnya juga udah Bu Reni jelaskan secara ringkas. Kemudian juga sudah ada penjabarannya pada rubrik. Prof Al, raise hand, ada yang mau disampaikan, Prof? Ya, langsung aja, Prof. Oh ya, tadi saya melihat contoh tadi kewajiban guru besar. Videonya mana, Prof? Belum muncul, Prof. Iya. Malu kita lagi dalam. Silakan, Prof. Tadi saya melihat kewajiban guru besar. Kan ada buku ajar masih kosong. Sementara kan waktunya 3 tahun. Iya. Artinya masih ada peluang untuk isi 1 tahun lagi. Artinya udah boleh, kalau seperti itu udah boleh dipermanenkan gitu. Kalau untuk BKD boleh Prof, permanen. Kalau untuk BKD. Nah, namun yang untuk yang 3 tahunan tadi misalnya belum memenuhi, ya nggak masalah. Tapi itu adalah ini kita peringatan untuk kita kan, untuk memenuhi dalam waktu 3 tahunan tadi gitu. Iya, saya coba kemarin saya masukkan buku-buku yang sebelum 1 Mei 2020, enggak ada satu. Enggak bisa dia. Enggak masuk dia. Ya, enggak masuk dia Prof ya. Kayaknya harus membuat buku baru gitu. Artinya kan masih ada 1 tahun lagi. Ya. Jadi udah boleh simpan permanen ya Bu Reni ya. Ya, sekarang menunya masih terkunci Prof. Kita tunggu aja jam 11 nanti launching apa yang terjadi. 11 hari ini. Ya, karena kan launchingnya ini kan Bu. Siang ini kan launching ya 10.30 ya. Nah kita lihat nanti setelah launching ini apa yang terjadi karena kita nggak tahu juga nih
terakhir saya lihat permanenkan setelah launching aja Bu Reni, ya, karena kita tidak tahu apakah ada betul. aturan baru lagi gitu. Iya betul. Ya, thank you. Ya, terima kasih Prof Al. Itu tadi ini contoh dari Prof Al yang men-screenshot ya. Jadi Prof Al ini apa gigih dia minggu lalu sudah siap ini sister semua. Salut bisa saya. ke Prof Al berarti minta bantuan. Belajar saya. Kebetulan yang contoh tuh terlihat, jadi ingin saya bertanya supaya yang lain tidak tertutup kemungkinan yang lain juga seperti itu mengalami. Ya, sama ya Prof, betul sekali ya. Jadi Bapak Ibu kalau untuk kewajiban 3 tahunan ada juga yang Bapak Ibu yang saya tahu ya Bu Yen ya, yang habisnya adalah 31 Desember ini ya. Ada yang 31 Juli kemarin. Ya, ada seorang dosen, nah sebut namanya ya, karena nggak boleh nyebut merek ya. Jadi yang habis nanti kena royalti. Jadi habisnya adalah 31 Juli. Itu bingung nih ya. Karena di sistemnya per TMT tadi gitu. Kita lihat berarti harus memulai dari 1 Agustus ini gitu kinerjanya, jadi aman. Jadi, Oke, siap. Aman. Oke, Bu Reni dan Bapak Ibu semuanya, kita punya waktu sampai jam 10 kurang 10 untuk diskusinya, karena jam 10 harapannya sudah selesai. Pasti memang belum puas, apalagi beberapa dosen tidak bisa join di sini. Hanya saja kita harap ini jadi pengantar awal. Nanti selanjutnya kita ada lagi ya Bu Reni, lebih teknis detailnya. Oke, sebelum Bapak Ibu yang raise hand, di sini saya ada sedikit highlight. Pertama, terkait isian BKD, beberapa dosen yang sudah mulai mengisi Bu Reni, tapi tidak bisa mengklaim sehingga situasinya masih TM. Itu mungkin perlu penjelasan detail kenapa bisa TM. Tadi kalau Prof Al udah berhasil, nanti juga mungkin Prof Al bisa sharing bagaimana proses klaimnya ke BKD hingga bisa menjadi statusnya itu M. Kemudian ada beberapa poin dari teman-teman yang akan sertifikasi dosen Bu Reni. Nah, di ketentuan Serdos, memang ini sih kontennya sedang bicara BKD, namun di ketentuan Serdos itu mereka harus melaporkan BKD-nya, gitu. Harus melaporkan BKD-nya. Hanya saja kan sekarang BKD baru bergerak ke sistem online. Nah, apakah BKD yang manual itu tetap harus mereka penuhi atau online? Sementara online baru akan dimulai. Nah, kemudian poin selanjutnya yang bisa kita diskusikan di sini, karena pertanyaannya saya lihat beragam, tapi sebenarnya poinnya ada di isian rubrik. Konten apa yang bisa diisi atau diklaim untuk BKD, seperti tugas-tugas tambahan serta bobot-bobotnya, karena ada beberapa yang dianggap tidak bisa diklaim. Itu kira-kira Bu Reni. Silakan didiskusikan dulu Bu Reni sebelum teman-teman yang lain memberi pertanyaan secara langsung. Yang gimana nih? Ini pertanyaan di chat ini Wanda. Iya, ini banyak. Macam-macam. Nah, sebenarnya coba kita tadi, nggak apa-apa. Ini satu persatu. Ini ada yang bisa terjawab nih. Mulai dari siapa ya? Ini kalau kita lihat ini tadi ada sama data bimbingan mahasiswa yang tidak bisa dimasukkan, kemudian mata kuliah yang tergenap. Oke, kalau bagian pengajaran kita stop dulu ya. Bagian pengajaran itu dari feeder PDDikti memang tidak bisa diapa-apakan. Tapi sekarang operator, nanti kita melalui operator SIA. Jadi jawaban saya itu ya, bagian pengajaran kita close dulu yang berhubungan dengan mata kuliah. Ya, nah karena itu dimasukkan oleh adminnya operator SIA masing-masing. Nah, karena sebelumnya kan kita nggak tahu ini BKD ternyata isinya seperti ini. Nah, ini yang akan dibenerin selanjutnya. Nah, dari pertanyaan siapa ya yang akan dibaca ini? Pengabdian. Nah, ini sama sebenarnya. Bu Susda, coba kita lihat dari Bu Susda. Izin bertanya, ini memasukkan laporan pengabdian, surat kontrak pengabdian. Tetapi di layanan BKD tertulis di bagian pelaksanaan. Oke. Nah, jadi memang di sini sudah dimasukkan, tapi pada saat mengklaim, ya Bapak Ibu ya, mengklaim ternyata tertulis TM. Jadi yang diklaim adalah publikasinya, bukan penelitiannya. Karena kalau penelitiannya saja, bisa jadi belum ada luarannya. Jadi Bapak Ibu memasukkannya adalah di bagian luaran publikasi, seperti tadi saya lihatkan punya Prof Al ya, di bagian publikasinya nanti ada pemilihan publikasi ini adalah hasil kegiatan apa. Nah, hasil pengabdian kah atau penelitian? Ya, penelitiannya sudah kita plotkan atau saya lihatkan sebentar ya, kita punya saya dulu. Nanti yang Bapak Ibu yang sudah bisa membantu juga ya. Siapa tahu ada yang salah. Jadi tadi contohnya pengabdian ya. Ini pengabdian di input. Nah, ini contoh ya.
Ini hanya penamaan dari kegiatan, tidak bisa diklaim di BKD. Karena yang diklaim adalah luarannya. Jadi kalau Bapak Ibu menambah kegiatan, ini adalah tambahan, jadinya tambahan ini, dan nanti jadinya seperti gini. Ini. Masuknya ke bagian ini nanti, kegiatan yang sebelumnya. Jadi setiap kegiatan ini tadi, ya pemilihannya di sini. Nah, jadi yang diklaim itu adalah luarannya. Jadi bukan penelitiannya itu gitu. Penelitiannya hanya sekedar nama. Nah, jadi nanti memasukkannya adalah di bagian ya. Bisa di pembicara, di kegiatan ini juga ada. Jadi di kegiatannya kita lihat ya. Oh, sebentar, saya lupa. Di bagian penelitian masuknya. Publikasi, Ren. Publikasi ya, sorry. Publikasi ya, Bun ya. Nih, publikasi karya. Nah, di sini. Kita misal ini publikasi ada yang diimpor di Sinta, sekali diimpor kemudian masuknya 2 ya. Jangan khawatir Bapak Ibu, isi aja dua-duanya karena kalau dihapus satu akan terhapus kedua-duanya ya. Jadi kemudian kita tambah di sini. Jadi kategorinya itu adalah yang ini ya, ini hasil pemikiran-pemikiran ini. Kita lagi tambah ya, klik tambah. Ini sepertinya lagi saya nggak tahu Bapak Ibu ada nggak yang bisa mengklik nih? Saya sekarang klik nggak keluar, mungkin lagi keluar ya. Iya. Nah nanti ya dipilih kategorinya. Ada juga yang menyatakan proceeding saya internasional Scopus. Kenapa tidak ada menu kegiatannya? Jadi ada di sebelah kanannya. Jadi kalau proceeding Scopus klaimnya adalah jurnal internasional. Nah contoh seperti nih, ada jurnal internasional seperti ini ya. Nah Bapak Ibu bisa klaim di jurnal internasional nanti dipilih nah ini ya seperti gini. Ini jurnal internasional pemilihannya. Pemilihannya adalah hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal terindeks. Sebentar saya ada lupa. Nanti dipilih adalah disajikan secara oral dan terindeks oleh berputasi. Nah, jadi pilih dulu internasional baru pilih hasil proceeding internasionalnya itu. Karena sekarang saya tidak bisa melihatkan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah bisa melihatkan. Kenapa nggak bisa ini? Nih, seperti ini. Ini ada contoh punya saya, ya. Nomor 12, contoh. 12 ini adalah jurnal internasional. Padahal dia itu adalah IOP, ya, proceeding. Nanti setelah mengklik jurnal internasional, pemilihannya adalah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam proceeding yang dipublikasikan ber-ISBN, ya, SSN, internasional terindeks pada Simago, ya, dan Scopus. Nah, ini dia, ya. Jadi jangan langsung diklaim sebagai proceeding. Kalau proceeding dia terhenti karena itu bukan hasil penelitian, ya. Masuknya adalah setara dengan jurnal internasional, ya. Oke, lanjut ke pertanyaannya, Wanda. Tadi. Iya, Bu. Bu, bertanya, Bu, mumpung di hal yang sama, Bu. Oke. Boleh, Bu Sonia. Kalau kita yang import dari Sinta, ya, itu saya nggak bisa milih bagian ujung yang kayak Ibu tadi yang dipresentasi hasil penelitian gitu-gitu nggak kelihatan, Bu. Bisa, Bu. Coba kita ini ya. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan terlihat ya. Ini saya klik import ya. Import Sinta. Nah, ini sekarang sedang jalan, bersiap-siap mulai. Ya, ini lagi loading semua data kita yang ada di Sinta. Ya. Sepertinya memang ini jaringan lagi lambat. Biasanya cepat sekali nih. Ya. Nah, nanti ya akan keluar. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang lain bisa nggak? Nih, saya sekarang lagi loading nih. Nah, nggak bisa, 0%. Ya, berarti memang masih terkunci. Nanti akan jalan terus sampai 100%, ya. Nanti baru Bapak Ibu, ya, ini mulai jalan 0,17, ya. Nanti pelan-pelan nggak apa-apa. Nah, ayo cepat. Nanti jam 10, Bu. Nggak apa-apa sambil menunggu. Dia 10.30 ya, ini terus, buka Bu, ininya. Sambil menunggu, kalau sudah kita konfirmasi bisa kita edit lagi, Bu? Bisa, nanti ini kan ada editnya nih. Nih, seperti ini. Lihat detailnya, juga. Kemudian bisa dihapus juga, ya, ubah detail. Ya. Saya takut konfirmasi, takutnya nggak bisa lagi. Nggak apa-apa, Bu. Jadi kan yang penting kan tadi mengisi. Kalau mengisi ini bisa dihapus, bisa ditambah gitu. Ya. Nah, ini sekarang sudah 100%, ya. Kita lihat ya, kita contohkan.
Mungkin ada pertanyaan juga yang sehubungan dengan ini, mumpung akan kita buka ini. Iya, Bu Reni. Ya Pak Indra. Itu kadang-kadang kita import dari Sinta tuh judulnya akan muncul 2 Bu, double Bu ya? Ya gitu Pak, memang. Mudah-mudahan setelah dia revisi akan 1 Pak. Saya nggak tahu setelah launching ini menjadi 1 kali. Mungkin udah banyak komplain dosen ya. Kok bisa 2 munculnya gitu. Karena kalau dihapus 1 jadi dihapus dua-duanya. Ya benar Bu ya. Saya udah import dari beberapa waktu yang lalu tuh 2 yang muncul Bu dari Sinta. Memang benar Pak, kayak gitu Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Bu Reni. Berarti kalau yang pengabdian, Bu Reni, Bu Susda nih, ya, ini kalau yang pengabdian itu harus publikasi juga ya pengabdiannya. Kalau sekedar laporan dan SK saja nggak bisa? Enggak. Jadi kalau laporan itu masuknya ke ini Bu, yang tidak dipublikasi. Jadi nanti itu ada kategorinya. Ibu pilih aja nanti yang hanya sampai di repositori universitas ya gitu. Kalau hanya laporan aja gitu. Oh Reni, ini dari kasus Bu Susda juga. Ya. Ada yang menjawab juga nih kebetulan di grup, katanya itu sudah bisa, yang jadi masalah kemarin itu karena tanggalnya tidak sesuai. Oh iya, tidak betul. Masuk dalam range penilaian. Nah, ya benar. Ini saya ingatkan lagi. Ini kayaknya sudah memperbaiki tanggal yang dimasukkan tanggal laporan itu sudah diakui katanya. Ya, benar. Jadi tanggal laporan aja ya Bu Ian ya. Tanggal laporannya. Ini menjawab pertanyaan yang sama. Saya tadi sempat membaca pertanyaan Bu Indra ya. Indrawati tentang pekerti AA 30 tahun yang lalu bisa nggak dimasukkan? Kalau masalah bisa ya Bu, bisa. Tapi yang diklaim, nah tadi kan ada periode, benar kata Bu Ian tadi ya. Jadi periodenya adalah yang mana gitu. Kalau periodenya adalah syarat khusus adalah per 3 tahunan, ya. Tadi seperti 1 Mei mulainya sampai kapan? Makanya kalau sibuk misalnya nggak sempat mengupdate ya pilih aja yang sesuai dengan ini kita TMT kita aja, atau yang malahan yang BKD ya yang periode terbuka gitu ya. Mungkin mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan. Lagi Bu Reni, ini barangkali berkaitan dengan publikasi tadi. Saya coba import dari Sinta, itu kayaknya masuk semua yang tahun-tahun lama juga. Betul sekali Bu. Jom juga sekarang masuk kita ya. apa tidak gitu. Ya. Enggak, maksudnya apa kita hapus atau gimana Bu? Enggak apa-apa. Jadi gini ada Bu. Pilihannya Bu, ada abaikan. Oh, Jadi kalau Ibu import ini saya sekarang lagi menunggu nih apa. Jadi ini sudah 100% tapi belum dibuka. Jadi Bapak Ibu, nanti kan sudah keluarlah semua yang lama-lama termasuk JOM juga. Yang akan Bapak Ibu impor itu adalah pilih yang sesuai saja gitu ya. Oh, gitu ya. Nah, ini sekarang ternyata keluar lagi dia ya. Nggak berhasil. Nah, itu publikasi tadi. Jadi pilih dari Sinta itu adalah yang sesuai aja. Yang sesuai. Jadi seperti JOM itu karena tidak bisa diklaim juga untuk untuk BKD, maka dikosongin aja gitu ya. Nah, atau tidak diklaim gitu. Ada pilihan abaikan di sini Bu? Iya. Ya, kalau saya pilihnya tidak saya klik impor, biarin aja. Gitu ya. Dalam posisi pilih itu gitu. Salah satu pilihannya abaikan. Ya, oke. Makasih Bu. Apakah suara saya ini ya? Enggak, stabil kok Bu. Stabil. Import dari Google juga, Google Scholar. Terdengar suara Bu Reni. Dengar ya. Oke. Bu Reni. Berarti kita fokuskan untuk yang pengisian BKD periode ini saja dulu mungkin Bu, karena kalau yang lama-lama kan nanti repot. Berarti jadwal pengisian ini kita fokus saja ke pengisian yang dibutuhkan untuk BKD periode genap itu. Mungkin yang lain-lainnya bisa ini sehingga nanti seluruh isian BKD-nya terpenuhi oleh seluruh dosen, mungkin seperti itu. Kemudian hal-hal yang penting tadi untuk riwayat pekerjaan yang berhubungan dengan IKU UNRI kita kerjakan, kita kejar, mungkin seperti itu sarannya Bu. Jadi nggak pada pening semua. Iya, nanti betul. ada yang tahun karena pening semua jadinya. Jadi kita fokuskan saja ke hal-hal yang memang ada yang urgent harus sudah selesai, kemudian ada yang membantu untuk itu yang fokus kita isi dulu saat ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Reni. Ya, benar Pak ya. Jadi Bapak Ibu ya. Sebentar saya tanggapi dulu yang dengan Pak Sofyan ya. Jadi Bapak Ibu, periode BKD ini bukan tergantung juga dengan kita. Sekarang ini ya, periodenya dirubahnya lagi. Tadi malam saya cek dengan menu operator ya, itu dibuatnya adalah periode yang diklaim adalah yang semester genap. Nah, jadi ini kita memang sedang menunggu ini Bapak Ibu ya. Jadi sementara kan sudah terisi ya tadi Prof Al yang dari semester ganjil ya. Nah, ternyata di riset. Jadi di Sister Undri sekarang nih kalau kita lihat ini sudah berubah.
Makanya kita sedang bingung ini, kita tunggu aja launchingnya ya. Semester berapa? Ya, semester berapa yang diminta oleh kementerian ya. Ini nggak perlu diisi dulu ya Bu Reni ya? Iya Pak. Nggak perlu diisi dulu lah ya nanti. Bukan, kalau diisi nggak masalah. Yang jelas 1 tahun ke belakang sudah pasti akan diklaim. Karena kita duluan, kita mengklaim dari semester ganjil 2020-2021. Tadi malam saya cek periodenya berubah menjadi genap 2020-2021. Artinya yang baru selesai ini, gitu. Betul. TMT tanggalnya kapan Bu Leni? TMT-nya tergantung fungsional masing-masing Ibu. TMT 3 tahunan tergantung jafung masing-masing. Oh, begitu ya. Ya, nanti misalnya jafung ya, bukan pangkat. Jadi Ibu lektor kepala misalnya. Nah, mulai 1 Maret 2000 berapa ya terakhir pangkatnya naiknya, hitungnya dari situ per 3 tahunannya. Nah, makanya tadi ada dosen yang baru habis 31 Juli yang lalu. Jadi dia mulai 0 lagi di 1 Agustus ini. Jadi lebih beruntung ya karena baru mulai gitu. Jadi tidak dituntut yang per 3 tahunannya sebelumnya gitu. Bu Leni, saya ini kan lagi proses naik pangkat ini. Saya tengok di Selancar itu infonya sudah divalidasi, lagi pengajuan kepada penilaian. Nah, jadi saya ngisinya itu kapan ya Bu Leni? Nggak ada masalah Bu. Mau sedang mengajukan naik pangkat atau tidak, ini adalah kewajiban dosen, ya. Nah, ini kewajiban dosen. Ya. Jadi saya ngisinya dari 2020, Bu Leni, 1 Mei 2020. Tetap per 3 tahunannya, Bu. Saya nggak bisa jawab karena saya nggak bisa lihat akun Ibu, ya. Jadi nanti itu ada di kewajiban khusus fungsional masing-masing, ya. Di menu yang saya lihatkan tadi, gitu. Bu Leni. Ya, Pak Tias. Ini teknis aja nih. Belum pusing-pusing kali saya. Santai Pak. Kita meningkatkan imun tapi Pak. Ya, ada saya beberapa kawan dari Bukaria, Pak JTK dari teknik, teman saya sama, sisternya nggak bisa dibuka, Bu Reni. Kan belum pusing lah, saya kan belum buka dalamnya kan. Jadi membuka pintunya nggak bisa. Sudah lapor ke Beni, di kepegawaian, katanya tidak diundi otoritasnya, akun atau password. Itu ada di kementerian, betul ya? Betul. Jadi sudah sebulan lebih tidak ada jawaban, Pak. Gimana lah nasib sister? Bapak sudah coba ini Pak, daftar di menu awalnya, kan ada daftar tuh. Iya, dibantu kepegawaian, sudah dilaporkan, bersurat sudah, ke Sikap Unpi sudah, tapi ya begitu kondisinya. Saya selalu Kairia nggak selesai baca, pertanyaannya sama tadi. Ya, benar. Jadi nanti Pak mohon dibantu Pak ya dilaporkan ke operator fakultas masing-masing ya Pak, karena saya tugaskan operator masing-masing untuk mengumpulkan dosen-dosen yang tidak bisa dibuka sisternya. Nanti kita akan buatkan surat ya, mengirimkan ke Sigap Dikti, apakah betul-betul sigap ya untuk menanggapinya gitu. Iya. Operator fakultas? Ya, operator fakultas BKD kan sudah ditunjuk masing-masing. Saya sudah potong ke pegawaian Pak Beni. Kita mengumpulkan di grup itu ada Pak Beni juga, ada operator juga. Jadi nanti ke operator fakultas dulu ya Pak. Nanti disatukan ya. Ya, makasih Bu. Ya Pak, ya. Bu Reni. Ya silakan. Ini Bu Wanda mana nih? Prof Juandi mungkin Bu. Prof Juandi. Ya. Kita. Ya sebentar kita ikutin moderator. Silakan Bu Wanda. Saya menerima dari Prof Juandi. Prof Juandi udah raise hand dari tadi. Silakan Prof. Baik, terima kasih Bu. Bu Reni, tadi Bu katakan bahwa yang akan dievaluasi ini semester genap ya Bu ya, 2020-2021. Ya Bu ya. Ini menyangkut ke semuanya. Apakah penelitiannya, jurnalnya juga, pengabdiannya juga, penelitiannya juga, dan penunjangnya juga yang dalam kurun semester genap 2020-2021. Apa hanya ini aja yang dinilai gitu Bu, yang bisa diklaim gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kan GB-nya ini baru nih Bu, 2020 TMT-nya. April 2020. Ini kewajiban khusus saya itu apa sudah diterapkan atau gimana nih Bu Reni? Ya. Karena saya kan baru nih 3 tahun ya. Nah, cuman begini Bu Reni, karena saya sudah punya juga beberapa buku. Kemarin di BKD itu saya isi aja Bu Reni, karena ada buku saya memang di tahun 2020 itu saya isi aja.
saya isi apanya, SBN-nya dan semuanya. Cuman saya kan juga bingung nih, kriteria buku ini dari dulu saya sudah tanyakan. Apakah ada kriteria khusus buku ini? Karena buku yang saya apakan itu tidak terlalu tebal, Bu, hanya semacam bahan ajar gitu aja lah, panduan gitu. Apakah itu bisa diklaim sebagai buku atau kewajiban khususnya atau gimana, Bu Reni? Saya pikir itu dulu ya. Terima kasih. Ya. Langsung jawab Bu Anda? Ya, silakan Bu. Ya. Tadi pertanyaannya kembali lagi ya, periode. Jadi Bapak Ibu ini operator BKD internal Undri mengisi periode minggu lalu ya. Menuliskan yaitu dari 9 Agustus ya, waktu itu lagi dicoba 9 Agustus sampai 29 Agustus. Nah, yang ditarik yang mana? Periode penarikannya adalah yang semester ganjil 2020 hingga 2000 berarti dari 9 Agustus 2021 ini bentar saya membacanya gimana nih? Periode penilaian. Oh, bentar. Periode ininya di depan ya, ini nggak di sini nggak terlihat. Jadi periode yang akan dinilai itu kalau Bapak Ibu klik ini ada penarikannya. Masa penarikannya itu adalah 1 semester, ya. Jadi kalau pertanyaan Pak Juandi tadi, yang mana yang akan diikuti belum bisa saya jawab lagi karena sekarang ini sudah berubah ini. Ini karena sedang maintenance tadi ya. Kita nggak bisa lihat lagi. Kita tunggu saja. Yang jelas dia periodenya per semester yang ditarik. Kalau amannya yang mana diisi? Amannya isilah dari semester ganjil tahun lalu, ya. Karena saya lihat tadi malam yang ditagih hanya yang genap saja, ya. Jadi kalau amannya memang dari ganjil tahun lalu, karena diambil per semester. 2020, Bu. Ya, seperti itu, Bu. Ya. Nah, itu satu. Kemudian tadi apalagi syarat khusus ya, Pak? Iya, syarat khususnya, Bu. Nah, syarat khusus itu ada di masing-masing ya, Pak ya. Ini contoh ya. Kewajiban khusus profesor, saya sebut aja lah ya, ini punya Prof Al biar nanti Prof Al bisa bantu teman-teman yang karena Prof Al sudah sudah M ini jadi bisa membantu ya. Nah, Prof Al mempunyai TMT 1 Mei 2005. Sehingga jatuhnya per 3 tahunan, coba Bapak Ibu hitung per 3 tahunan, jatuhnya 1 Mei 2020 sampai 2023. Nah, 2005. Ya. Hitung coba Bapak Ibu yang per 3 tahunannya. Benar nggak jatuhnya 2020? Ya, 3 tahun. Benar ya Pak ya? Ya. 2006, 2007, 2008. Nah, mulai lagi 2009, 2020. Ya, pokoknya per 3 tahun hitung sendiri ya Bapak Ibu ya. Saya jadi ribet nanti. TMT masing-masing ya. TMT masing-masing Bu, ya. Nah, jadi kalau bertanya ke saya nggak tahu. Jadi masing-masing Bapak Ibu yang akan melihat TMT-nya. Artinya apa? Artinya di sini kinerja Prof Al yang akan dimasukkan itu adalah yang setelah 1 Mei. Kalau dimasukkan yang sebelum-sebelumnya ya boleh aja di sister kan milik kita. Tapi kan tidak diekspos keluar. Kalau Bapak Ibu ingin dilihat oleh orang banyak, umum, masuknya ke Sinta. Ya. Sinta dilihat orang, Google Scholar dilihat orang, kalau sister enggak gitu. Sister itu adalah untuk database kita. Jadi di sini ya supaya aman masuk ke dari TMT kita. Sudah jelas itu. Nah, ya. Jadi tergantung ya Pak Juandi ya, nggak bisa saya jawabnya melihat ini. TMT Bapak kapan ya Pak ya? Jafungnya? April 2020 Bu Rini. Nah, mirip kan dengan gini nih jadinya. Berarti April 1 Mei nih. Sepertinya Bapak akan sama nih dengan periodenya Prof Al. Jadi 1 Mei 2020 sampai 2023. 1 Mei. Ya. Nah. 3 tahunannya. Oke ya. Ada lagi nggak tadi yang belum terjawab Pak Juandi? Tadi sudah semua kayaknya. Ya. Tadi ada yang namanya riwayat pekerjaan. Ya. Itu kalau sebagai tenaga ahli bisa ya Bu Reni ya? Bisa Pak, banyak sekali pilihannya. Bisa Pak, coba nanti dibuka karena saya juga belum isi itu. Nih, karena di sini riwayat pekerjaan ya, ini. Nah, mohon Bapak Ibu yang mengisi itu banyak sekali pilihannya seperti tadi kita. Ada di bidang apa? Magang pun bisa Pak, gitu. Ya, jadi kalau yang postdoc ke luar negeri juga mohon diisi juga gitu ya. Nah, sangat menentukan. Ada lagi? Kalau riwayat pekerjaan periodenya
Tidak apa ya Bu ya, biar tahun yang lalu juga boleh ya? Tidak. Ini kan terekamnya terdata di sister Pak gitu. Tapi tetap dilihatnya Pak. Kok nggak salah dia juga periodenya rentangnya ada juga nih ya. Ya Bu ya, Bu Yan. Ada Bu, tapi untuk diklaim di BKD sesuai kebutuhan tanggal BKD-nya. Ya. Yang sesuai tadi tanggal TMT tadi Pak. Untuk kinerja juga ada sepertinya. Kinerja adalah yang tahun lalu. Betul nggak Bu Yan? Gimana? Untuk klaim ini riwayat pekerjaan yang tahun lalu bukan? Kan gunanya untuk klaterisasi tadi Bu Reni. Jadi semuanya bisa kita masukkan. Itu untuk menilai universitasnya. Ya. Yang penting masukin aja Pak ininya. Kalau Bapak ini punya master Undrinya kan dihitung nilai dari situ. Ya. Karena pertanyaannya adalah jumlah dosen yang memiliki pengalaman bekerja di industri dan di luar ya. Oke. Reni, layanan BKD tertutup ya sekarang Bu Reni? Ya, sekarang tertutup Bu. Kita tunggu aja ya. Saya lanjutkan ya Bu Reni. Ya, silakan Bu Anda. Yang contoh yang beban lebih yang sudah dipindahkan bisa dilihatkan juga Ren yang punya Bunda. Sudah tadi? Yang tadi? Yang beban lebihnya sudah masuk ke beban lebih. Oke. Sudah saya lanjutkan ya Bu Reni. Ya, oke silakan. Silakan Pak Mahmud Alpusari sudah raise hand. Silakan Pak, ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih Bu Giovanni. Izin Bu Reni, saya Mahmud Alpusari ingin bertanya sesuatu. Mungkin kemarin pada hari Senin saya sudah buka sister. Kemudian sister saya coba cek di simpulan itu mengajar saya 0. Kemarin sudah diskusi sama Bu Yunita juga, informasi di portal siap belum masuk, tapi ternyata sudah. Kemudian saya cek di PDPT. PDPT ini sekarang kan saya mengajar di PPG Bu Reni, koordinator prodi PPG. Tetapi di sister saya masih prodi PGSD. Ternyata cek PDPT saya 2, sister saya 2. Takut-takutnya apa bermasalah atau bagaimana? Terima kasih Bu Reni. Oh, jadi Bapak bisa mempunyai 2 sister? Maksudnya gimana Pak, 2 sister? Ketika saya pergi ke Mbak Romi, ketika saya sama Bang Beni, di sister itu punya saya 2 Bu. Ada 2, ada PPG, ada di PGSD. Tetapi ketika di cross check BKD-nya 0, mandiri pendidikannya. Karena di PDPT saya masih ada 2, ada PDPT PPG, ada PDPT PGSD. Yang PGSD ini kosong, nggak ada data, kira-kira begitu. Apakah itu menjadi pengaruh sehingga di saya itu pendidikan 0, kira-kira begitu? Ya benar sekali Pak. Ini yang akan kita benerin adalah di PDDikti dulu. Nah inilah kendalanya Bapak Ibu yang menjadi akertasi kita kena pantau. Adanya dosen yang terdaftar di 2 prodi ini home base Bapak berarti kan? Home base saya di PPG. Nah, tapi tadi yang terdata di PPG ada terdata juga. Yang di prodi PGSD-nya kosong, nggak ada gambar saya, nggak ada data saya kosong, tetapi masih ada, kira-kira begitu. Mungkin ditutup aja yang 1 kali minta dengan operator. Dinonaktifkan 1 Pak. Saja. Kayaknya nanti kasus Pak Mahmud nanti kita inikan ke Pak Tutut ya Pak ya. Tapi melalui operator di fakultas ya menyampaikannya. Jadi biar bisa terdata ya. Kemarin kita sudah diskusi sama Mas Tutut juga sama Bang Beni, tapi juga bingung gimana cara apanya gitu Bu Reni. Karena nanti secara institusi Pak, jadi kita surati sama seperti tadi, ada yang belum terbuka, karena kan nggak mungkin kita biarkan, harus kita surati. Kalau secara lisan bertanya mungkin tidak ditanggapi ya, nah kita akan coba surati secara tertulis ya Pak Mahmud ya. Yang jelas selagi bermasalah Bapak masih aman, karena itu tadi kan, Bapak mempunyai surat pengantar yang memang belum bisa diisi gitu. Ya. Boleh ini. Silakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Bapak Ibu, karena di sini ada 500 peserta dan saya juga kesulitan kalau harus mengecek satu-satu, jadi kita manfaatkan feature raise hand-nya jadi bisa tersistem. Oke, Bapak Ibu silakan. Kepada Bu Titania silakan, sudah raise hand dari tadi jika ada yang bertanya, Pak Joko tuh. Kalau di layar Bu Titania yang duluan nih. Raisen aja Pak ya. Saya raisen aja ya Pak. Soalnya Bu Reni juga pasti bingung, chat juga banyak. Chatnya banyak sudah ke atas ya. Jadi kita usahakan menjawab dengan sedetail mungkin ya Bu Reni ya. Hanya saja mekanismenya biar kita tertib dan mendengarnya pun sama-sama paham. Jadi tidak ada pengulangan. Jadi kita manfaatkan feature raise hand-nya.
ya Bapak Ibu dan Bu Reni. Silakan Bu Titania, ada yang ditanyakan? Iya, terima kasih. Maaf ini sebetulnya klarifikasi dan nanya lagi sih ada. Kalau soal yang untuk klasterisasi, boleh nggak riwayat kita kerja sebelum kita jadi dosen UNRI? Jadi saya pernah kerja di Unilever Indonesia ya, tapi kan itu sebelum saya jadi dosen UNRI, boleh itu. Satu itu ya untuk Bu Yani. Terus yang kedua untuk Bu Reni, tentang memindahkan dari Sinta kan karena waktu itu saya udah mindahin, kemudian ada double saya hapus satu, hilang semua gitu ya untuk satu salah satu ini. Kemudian ya udah saya abaikan saja, saya isi yang lain-lain kan saya udah isi. Nah sekarang yang terhilang itu saya ingin masukkan lagi. Nah kalau saya import dari sister, pertanyaan saya, apakah nanti yang udah saya isi itu ya, udah saya masukin publikasinya segala, akan tertimpa nggak ya atau bagaimana? Saya jadi bingung, takut. Oke, terima kasih Bu Titania. Mungkin tambah Pak Elvis ya Bu Reni ya, biar soalnya kan Bu Titania tadi redaksional teknis ya. Pak Elvis sudah raisan juga, silakan Bapak, ada yang ingin tanyakan? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Reni, ini pertanyaan saya kira ini juga titipan nih, banyak kawan yang bernasib sama. Masalah pengajaran itu memang kemana kita mengadu kalau di pengajaran itu sebagian sudah ada, sebagian nggak ada, tapi diklaim di BKD itu dia nggak masuk gitu. Itu kemana jalur kita mau meluruskannya, itu mungkin pertanyaan. Prodi. Oke, silakan Bu Reni. Ya, oke, makasih. Tadi pertanyaan Bu Titania ya, masalah import dari Sinta ya Bu ya. Gak masalah Bu, Ibu import berulang kali. Kalau saya memang seperti itu, saya satu persatu dulu. Jadi saya ambil dari Sinta, tadi kan keluar banyak ya, Saya importnya, saya pilih yang prioritas yang untuk yang semester lalu misalnya ya, saya pilih dulu satu yang bersifat jurnal internasional misalnya, saya ambil. Kemudian saya klik import, kemudian saya pilih kegiatannya ini apakah tadi proceeding ya, oral tadi. Nah setelah itu saya klik tadi adalah memindahkan. Setelah dipindahkan nanti kan akan muncul dua data ya, nggak masalah ya. Nah baru kita ubah datanya tadi, memasukkan full papernya, memasukkan link. Ya, karena dia meminta full paper dan link. Nah, setelah itu baru disimpan. Nah, kemudian kita pingin lagi, import lagi, ambil lagi, gitu. Jadi nggak akan tertimpa Bu, nggak akan hilang maksudnya. Ibu tadi sudah banyak-banyak ya, jadi bisa diulang lagi. Seperti itu ya Bu Titania. Kira-kira bagaimana? Ya. Jadi importnya satu-satu ya, satu. Ya. Kalau saya nggak mau banyak-banyak semua. Iya, karena banyak kali. Jadi satu persatu kan harus dikasih full paper. Jadi mending kita ya mungkin kita mau satu persatu. Cuma kendalanya Bu, yang dia kan loading sekian banyak data kita. Nah, jadi kalau kita pingin aman, ambil aja misalnya yang jurnal internasional, kita pilih yang tahun lalu ya, yang sesuai periode BKD dipilih. Nah, ini bisa nih, gitu diambil, diimport. Nah, jadi mungkin hanya 3 dulu, 4 dulu, kayak gitu Bu. Nah, jadi jangan banyak-banyak. Kadang-kadang nanti dia nggak akan tertimpa, yang lama masih tersimpan gitu. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Ya Bu. Pak Elvis tadi, ya kan jadi saya lupa tadi Pak Elvis. Pekerjaan Ren, riwayat pekerjaan. Oh ya, Bunda silakan tadi riwayat pekerjaan. Oh ya, yang riwayat pekerjaan itu Bu Titania boleh sebelum juga. Di situ ada penjelasannya waktu di atas itu. Riwayat pekerjaan sebelum menjadi dosen UNRI dan sesudah menjadi dosen UNRI. Jadi boleh dimasukkan yang lama-lama. Oke, makasih. Ya. Nah, mungkin saya tambahin juga, riwayat pekerjaan ini sama juga dengan dosen memiliki sertifikat profesi. Nah, Bapak Ibu tadi yang mempunyai yang AMI ataupun juga sertifikat BSN yang lain ya, silakan masukkan ya. Pak Elvis tadi gimana? Bu Reni, saya lihat apa ini Bu Reni ada ditangguhkan ini. Kenapa itu Bu Reni? Tapi yang dari universitas disetujui. Kemudian prosesnya ditangguhkan itu Bu Reni. Ya, pertanyaannya Ibu mengupdate apa Bu?
yang mengupdate ini kualifikasi itu Bu Reni. Ya, nah artinya ada data yang tidak ini nih Bu. Jadi setelah diajukan oleh universitas, di sister pusat memvalidasi data Ibu, mungkin ada berkas yang tidak Ibu upload. Nah ini tentang SK jabatan dan SK pangkat itu Bu Reni. Nah mungkin yang seperti itu nanti kita bisa inikan ke operator ya Bu, untuk ke Pak Tutut ya. Itu masalah teknis dari apa namanya? Sudah PDF kan semua, sudah terkirim semua SK-SK dan SK pangkat, SK jabatan. Tapi di apanya sudah disetujui. Pertamanya disetujui, tapi yang terakhirnya itu tertulis ditangguhkan. Alasannya kan ada Bu. Ibu udah klik. Alasannya apa? Bu Reni. Maaf Bu Reni, ya pertanyaan kita fokus sama pertanyaan yang sudah ada dulu, mungkin biar tadi Susta tadi menyangkut maaf Bu Susta, nanti mungkin di sesi Ibu bisa raihkan, jadi bisa tersistem ya Bu, jadi Bapak Ibu yang mengikuti Zoom pun tidak bingung pertanyaannya lompat-lompat. Bingung dengar lagi Bu ya. Pertanyaan Pak Elvis tadi lagi ya. Mohon sesuai dengan panduan saya, jadi Bu Reni tidak bingung menjawabnya. Bapak Ibu yang mendengarkan kegiatan ini juga paham, karena nanti kan rekamannya akan di-share di grup di website KJM, dan dosen-dosen lain pun bisa mendengar. Jadi ketika ada kegiatan lanjutan, kita tidak mengulang sisternya lagi Bapak Ibu. Kita fokus kepada pengisian BKD-nya. Mohon Bapak Ibu pengertiannya ya. Silakan Pak Elvis, tadi masalah pengajaran ya Pak Elvis. Iya, masalah pengajaran ya. Untuk koordinasinya kemana kalau ada kesalahan atau mungkin kekurangan. Karena kebingungan juga ya, ada kawan juga yang ikut tanya, saya juga. Itu Bu Reni. Ya, jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, langsung saya jawab Ibu Anda ya. Bagian pengajaran ini adalah bagian operator SIA di prodi masing-masing yang disinkronkan ke Undri. Jadi nanti kita fokus ya. Jadi untuk pengajaran ini adalah operator SIA Pak. Silakan nanti tolong di-mute-kan dulu co-host ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu untuk koordinasi ke operator SIA-nya ya. Oke, makasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Elvis. Jelas ya Pak Elvis? Ya, oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Elvis. Pak Gunawan Tabrani juga raisen. Silakan Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Enggak, saya mau informasikan aja Bu Reni. Iya Pak. Jadi yang tadi mungkin kebingungan tentang mau login ke sister, saya sebelumnya sudah pernah memperbaiki. Nah, pagi ini jam 9.15 ini baru saya terima dapat email saya dari sister password baru lagi gitu. Apakah karena akan di launching baru ini saya baru terima lagi itu ID dengan password. Kurang dengar. Ya, kurang jelas Pak. Maksudnya Bapak mendaftar di sister lagi atau gimana? Enggak, tempo hari sudah pernah saya update sister saya. Ya. Nah, tapi pagi ini saya terima dari sister ID saya yang lama itu dengan password yang baru. Baru saja saya terima nih. Nggak jelas suaranya. Jadi maksudnya Bapak mau reset password di sisternya, diterima di email gitu ya Pak? Nah, bagi kawan-kawan yang belum bisa login, kemungkinan hari ini mendapat kiriman email dari sister. Oke. Bu Reni, pertanyaannya adalah yang belum punya sister nanti akan mendapatkan akun sisternya dari mana dan seperti apa gitu. Oke. Kalau akun dari juga. Awal. Kalau bagi yang belum punya, akun sisternya itu adalah dari kementerian Bapak Ibu ya. Makanya tadi ada di bagian pendaftaran tadi ya, untuk mendaftar dulu. Nah, berarti tadi Pak Gun dapat email dari kementerian ya. Dikasih password baru ya. Seperti itu ya Pak Gun ya. Aha. Nah, karena itu bukan dari Undri, itu dari kementerian. Nah, ya. Oke, jelas ya Pak Gun dan Bapak Ibu yang masih terkendala sama sistem sister. Bapak Ibu yang lainnya ada yang ingin bertanya, silakan melakukan feature raise hand-nya karena silakan Pak. Ada Nobel dari ekonomi, Bu. Oke, silakan Pak Nobel. Ya, ini menyambung pertanyaan Pak Gunawan Tabrani tadi. Saya juga sudah dapat password baru dari kementerian. Kemudian sudah saya masukin password baru, tapi jawabannya adalah identitas tidak dikenal. Nah, sebelumnya sister saya sudah bisa saya buka, cuma karena lupa paspor, saya minta password baru. Saya masukin password barunya, jawabannya itu Bu, identitas tidak dikenal. Ya.
Baik, terima kasih Pak Nobel. Tunggu sebentar ya Bu Reni. Ada yang raise hand lagi biar sekalian karena kan masih menjawab dari Pak Gun. Silakan Pak Abdul Sadat. Baik, terima kasih Bu Wanda. Pertanyaan saya mengenai akun email, Bu. Jadi kan saya mendaftar pakai email yang Yahoo. Bagaimana caranya? Apakah harus ke email Ledger atau gimana, Bu? Terima kasih. Terima kasih Pak Sadat. Masih sama Bu tentang registrasi, jadi saya kumpulkan dulu. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Bu Reni ya. Baik, silakan Pak Nazarudin. Halo Pak Nazarudin. Ada yang ingin tanyakan? Ya, silakan Pak. Tadi saya meninggalkan di chat tadi ya, saya nggak tahu udah jawab belum ya. Iya Pak. Tadi lagi di jalan tadi. Tentang upload bukti publikasi ya. Setelah kita impor dari Sinta kan bukti-bukti publikasi kan dilampirkan lagi. Ya, ini ada beberapa perjanjian kita dengan tempat kita publikasi ya. Kalau yang open source mungkin tidak masalah, tapi kan ada yang tidak open source. Jadi kalau kita nanti simpan di webnya ini, nanti apakah kita akan melanggar kode etik nggak kira-kira nanti? Mungkin gitu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Nazarudin. Bu Reni, silakan Bu Reni. Pertanyaannya tadi ada 2 tentang email, registrasi dari Pak Nobel dan Pak Abdul Sadat. Kemudian Pak Nazarudin tentang legalitas dari artikel yang disubmit di Sinta. Maaf, di Sister. Silakan Bu Reni. Ya, tadi sekali lagi ya Bapak Ibu ya, kalau tentang akun ya itu dari kementerian, sehingga Bapak Ibu yang lupa password tadi dengan mengklik mendaftar dikasihkan password baru sehingga tidak dikenal lagi gitu ya. Nah cuma ya lupa password nggak ada ya di menunya ya. Saya lupa. Ada Bu. Ada. Ya mungkin itu kali ya. Jadi karena yang diklik adalah mendaftar, akhirnya mendaftar baru, sehingga jadinya tidak dikenal lagi karena sudah ada sudah aktif akunnya dengan yang sebelumnya. Begitu juga dengan email nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Banyak juga teman kita yang aktif dengan email Yahoo ya. Jadi nggak mesti harus email Undri ya. Memang sebaiknya sebaiknya memang emailnya Undri ya. Tapi tidak masalah ya. Nah, kemudian saya jawab Pak Nazarudin tentang tadi, misalnya ini jurnal berbayar, lantas kita masukkan unggah ke sini, apakah melanggar kode etik? Nah, ini bukan publish ya Pak, ini adalah repository. Jadi repository artinya hanya tersimpan pada server Undri ini. Jadi apa? Sister Undri ini aja. Dan buktinya kan orang luar nggak bisa lihat. Dia masuk, Bu Reni. Kenapa? Saya mencoba kemarin nggak mau dia masuk, begitu masuk hilang langsung. Nggak muncul dia di dalam list. Nggak bisa dia di-upload kan. Yang jurnal berbayar itu, masukkan linknya dia hilang aja. Linknya ya? Betul ya, Pak Nazar, nggak bisa dimasukkan linknya ya. Pak Nazar? Bisa Bu. Saya udah bisa semua. Ya saya bisa. Saya contoh yang tadi yang tidak AIP Bu ya. Kalau IOP kan nggak masalah. Kalau yang komponen ya. Kalau AIP kalau nggak salah perjanjiannya kita nggak boleh meletakkan ya. Terutama di ResearchGate juga seperti itu tuh. Saya pernah di warning ya. Jadi kita harus hati-hati juga. Benar, Pak Nazar, kita nggak mempublish Pak Nazar. Ini hanya repository ya. Jadi kata kuncinya repository. Makasih. Terima kasih. Data tersimpan, tapi begitu kita lihat di list dia nggak muncul. Bisa Bun, bisa. Saya udah coba. Jadi kalau untuk link hanya di copy. Belum berhasil juga tuh. Ya. Kalau untuk link hanya di copy saja, ya di copy masuk. Ya Pak Nazar ya, udah coba kan Pak Nazar? Iya Bu, saya kebetulan sukses semua. Ya, ya. Nah seperti itu. Jadi tidak ada masalah ya Bapak Ibu dengan jurnal berbayar karena ini adalah repository ya. Jadi hanya menyimpan pada tempat kita sendiri gitu. Nah kemudian sebentar, mungkin saya sekalian ini ya, saya mau lihat sebentar. Saya mau lihatkan tadi ada di mana repositorinya. Di sini Bapak Ibu, nanti ini data dokumen, ini contoh ya. Ini data dokumen yang kita upload, ya. Contohnya seperti ini. Begitu juga dengan data karya ilmiah tidak akan diekspos. Contoh di sini ada kartu keluarga, ya, kartu keluarga yang sudah saya upload, misalnya. Nah, saya lihat, nah contoh ya. Nah, ini terdownload ya,
ini ke data kita. Bentar, ini Bapak Ibu mungkin nggak bisa lihat ya, saya sudah berpindah ke... Iya Bu, iya screen-nya tidak berpindah. Ya, tidak berpindah ya, sebentar karena saya tadi tidak share contohnya seperti ini. Nah, jadi kalau di data bawahnya, nah ini contoh ya, ini file data keluarga. Bisa terlihat ya? Bisa Pak, bisa Bu, mohon maaf. Ya, nah, tolong di-unmute-kan yang lain ya. Ya, oke. Nah, ini jadi Bapak Ibu, jangan khawatir karena dia bersifat repository, jadi datanya tersimpan di server gitu, Indri ya. Oke. Tadi Pak Nazar sudah terjawab Bu Wanda. Yang lain? Saya lanjutkan ya. Bu Erika raise hand, hanya saja di sini saya langsung bacakan, nanti saya lanjut ke Bu Popi. Ya. Pertanyaan dari Bu Rika itu sebenarnya tadi sudah dijelaskan mengenai pemindahan artikel dari Sinta ke Sister, tadi sudah dijawab. Jadi sudah ya. Nanti di skip. Cuma nanti Bu Reni akan bantu ringkasnya. Jadi saya lanjut memberi kesempatan kepada Bu Popi. Silakan Bu Popi. Ya, terima kasih Bu Wanda. Bu Reni, saya mau bertanya, di dalam menu ini kan ada data kualifikasi ya, ada diklat. Ya. Nah, apakah diklat itu hanya diisi untuk pekerti atau AA saja, atau bisa untuk diklat yang lain? Karena saya masukkan data diklat akuntansi kan banyak diklat juga. Saya masukkan kok keterangannya di situ data tidak melalui ajuan, padahal udah saya ajukan kemarin gitu. Apakah data-data misalnya diklat yang terkait dengan kompetensi di bidang tertentu di menu mana Bu? Itu apakah Bu Popi sebentar, di menu mana kualifikasi, kemudian kualifikasi kan ada pendidikan formal, ada diklat. Nah, apakah data diklat yang ada di Sister itu isiannya hanya untuk pekerti atau AA saja? Oh iya. Jadi saya langsung jawab ya. Kalau ada diklat yang lain bisa. Ya langsung saya jawab ya. Jadi biar yang lain juga bisa nampak, terlihat ini. Saya share, nah ini contoh, ini mungkin yang dimaksud oleh Bu Popi ya, data tidak melalui ajuan, ya. Nah Bapak Ibu, yang dimaksud ajuan ini adalah yang untuk pekerti AA hanya dapat dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2021. Ini harus diajukan maksudnya gini, setelah tanggal 27 Agustus Bapak Ibu mengupload, itu harus ada verifikasi, harus diajukan dulu. Jadi disahkan dulu dari bawah gitu ya. Nah kalau hanya pelatihan, nah contoh ini ya pelatihan AMI ya. Nah saya masukkan itu tidak perlu untuk tidak membutuhkan ajuan. Jadi artinya sudah termasuk gitu. Gitu Bu Popi. Iya Bu Reni, makasih. Ya, jadi silakan Bapak Ibu tambahkan dengan profesi ya, mana-mana aja yang sudah punya, nanti yang data yang seperti itu ya tidak membutuhkan ajuan. Ajuan itu maksudnya disahkan oleh yang di atas ya di Sister pusat. Tapi kalau pekerti AA, ijazah itu perlu ya pengajuan ya. Nah seperti itu. Jadi perlu verifikasi. Lanjut Bu Anda. Silakan terima kasih Bu Reni dan Bu Popi. Sudah terjawab ya Bu Popi? Ada beberapa data yang perlu pengajuan yang memang disahkan, ada yang bisa diupload tanpa harus disahkan. Bu Novitri Syam, silakan. Halo Ibu Novitri. Bu Novitri? Ya, oke Bu. Terima kasih Bu Wanda. Kembali kepada account Sister yang awalnya saya mengisinya di account Sister yang dari Ristek Dikti gitu ya. Ternyata ada yang dari ini juga Undri. Yang Undri. Jadi saya mau tanya, fokus kita ke Undri kan Bu? Iya Bu. Fokusnya ke Undri. Iya, jadi yang fungsi yang dari account yang dari Ristek Dikti gimana tuh? Itu untuk dosen yang lain Bu, kita udah punya ini sendiri gitu. Oh, jadi begitu. Itu kan nasional ya, tingkat nasional. Gitu. Oke, iya, makasih Bu. Ternyata memang memerlukan waktu ya untuk pengesahan. Ya. Oke, ya, terima kasih. Itu aja saya yang untuk meyakinkan diri. Ya, makasih Bu Reni. Ya, terima kasih Bu Reni dan Bu Novitri. Bu Ririn Mutia Zukra, silakan Bu Ririn. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Mbak Wanda, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas ya. Oke, baik, Bu Reni, saya mau tanya, sebelum saya menjadi dosen Undri, saya sintanya di institusi lama akunnya. Kemudian saya setelah ada ya, udah melapor ke bagian pegawaian. Itu nanti untuk mengimpor publikasi saya yang di Sinta ke Sister, apakah perlu penyamaan akun, sinkronisasi akun atau bagaimana ya Bu ya?
Soalnya Sinta saya masih akun di institusi lama gitu, Bu. Baik, sudah Bu Ririn? Kita satu-satu dulu ya Wanda ya. Langsung. Ya, silakan ya Bu Reni. Tadi Bu Ririn akun Sintanya dari institusi lain gitu ya maksudnya ya? Ya, sebelum saya jadi dosen PNS di UNRI, saya akun Sinta dari institusi lama. Oke. Nah, sister saya sudah mengisi kan, sudah melapor juga ke pegawaian. Cuma saya belum berubah, Bu. Nah, untuk mensinkronisasi Sinta dengan sister saya supaya bisa mengimport publikasi saya yang di Sinta itu kayak mana ya Bu ya? Ini memang saya belum tahu nih gimana kasusnya ya. Karena kan sisternya dengan status dosen dari luar UNDRI ya. Nah mungkin itu nanti coba ditanya ke Bang Ali sekali ya di LPPM ya. Bagaimana untuk memasukkannya ya Bu ya. Karena ini saya nggak ngerti nih. Untuk operator sister nih, dia harus masuk dulu, karena kan peringkat kita peringkat institusi ya. Jadi berarti itu tadi Ibu terdaftar di institusi lain, sehingga nggak bisa ditarik oleh sister UNDRI gitu. Reni harus pindah dulu Bu Reni. Harus pindah ya, Prof. Eli? Nah, harus pindah. Tapi cara termudah, nggak usah ambil import di Sinta, Bu, di sisternya. Tadi Sinta ya. Upload manual aja Bu, upload manual. Upload manual satu-satu aja Bu ya? Ya, satu-satu aja. Karena harus pindah institusi itu gitu. Ya. Jadi itu cara termudah ya Ibu, ini manual aja. Saya kadang-kadang lebih suka manual, nambah manual daripada, karena kalau diimpor itu semua data kita jom juga lama jadinya menunggu kita. Nunggu kayak tadi ya. Jadi mending di ini manual. Oke. Silakan Bu Anda. Oke ya Bu Ririn. Bu Reni, waktu kita kan ini sudah 9.51. Ya. Kira-kira mau kita sampai jam 10 ya? Oke, jam 10 ya. Nanti ada beberapa pertanyaan juga sebenarnya sudah dijawab sebelumnya. Nanti bisa saya jelaskan lah sebelum penutupan. Silakan Bu Naferi. Bu Naferi. Ya, baik Bu Wanda, terima kasih. Bu Reni, selamat pagi. Pagi Bu. Bu, saya gini, yang dibilang Bu Popi tadi, saya justru AA sama pekertinya belum, masih itu juga, masih data tidak melalui ajuan. Itu gimana ya Bu? Ya nggak apa-apa Bu. Maksudnya, jadi nggak perlu diajukan, udah masuk gitu. Jadi yang diajukan itu nanti, nah misalnya gini nih ya, setelah tanggal 27 sih maksudnya itu. Jadi Ibu mempunyai sertifikat pekerti dia dari institusi yang lain. Ternyata itu bukan diakui ya dari 53 saya dari sertifikat UNDRI Bu, yang UNDRI Bu. Ya, makanya itu nggak masalah. Jadi data tidak diajukan itu maksudnya nggak perlu pengajuan Ibu gitu. Ya, datanya. Yang kedua gini Bu, itu tampilan yang Ibu tunjukkan dari awal saya buka BKD di sister nggak pernah muncul, nggak pernah bisa seperti yang Ibu tunjukkan tadi. Jadi bingung juga itu gimana. Ya memang belum Bu. Gitu. Jadi dari hari Senin, ini kan ditutup. Dari awal bulan-bulan sebelumnya saya udah coba itu buka BKD sama sekali error gitu. Baru dia Bu. Jadi memang minggu lalu baru buka Bu. Jadi yang dibuka, jadi 9 Agustus kalau nggak salah kita buka periode. Iya. Ya, kita bercoba. Ya kalau mungkin dari sebelum itu belum, karena belum terbuka memang. Ya, ini kita memang kecepatan nih sosialisasi. Ya. Oke. Makasih Bu Reni, itu aja. Makasih. Iya Bu. Makasih Wanda. Iya Bu Noferi. Oke, silakan Pak Dedi. Pak Nurhamlin. Pak Dedi, yang ini Pak Dedi nih. Pak Dedi, silakan Pak Dedi. Selamat pagi Bu Reni. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Reni. Saya ingin bertanya Bu, saya ini kan baru aktif lagi April semester genap 2021. Apakah saya punya tanggung jawab juga untuk pengisian BKD ini? Kemudian jika saya mengisi, kan beban kerja saya masih setengah semester dan sudah ada pembagian mata kuliah Bu. Sehingga bebannya sangat kecil sekali. Kira-kira gimana solusi untuk ini Bu? Nggak perlu Pak, nggak perlu ngisi ya. Jadi ada beberapa dosen juga yang sudah japri saya ya, karena ini baru pulang sekolah. Jadi yang seperti itu sudah dijawab juga oleh Pak Tutut ya, tidak perlu mengisi ya, karena statusnya masih tubel. Tapi Bapak harus mengisi dalam artian ini melaporkan ke dekan. Jadi nanti ini langsung memenuhi, dianggap memenuhi karena ada laporan tubelnya gitu. Oke, terima kasih Bu. Ya, dipersiapkan aja Pak ya, ini progress reportnya gitu ya. Karena kan permintaannya sesuai dengan yang diminta oleh rubrik BKD, bagi dosen yang tubel harus mempersiapkan apa aja gitu. Ya. Bu Reni mau nanya boleh?
Oke. Ya. Langsung ke ini moderator. Raise hand Bapak Ibu karena yang mau bertanya pasti banyak gitu kan. Karena yang mau bertanya banyak, jadi kita biar sama-sama fair. Silakan. Ini Pak Manyu nih sudah. Silakan Pak Manyu. Kan saya tadi Bu. Terima kasih. Bu Giovanni dan Bu Reni. Yang pertama, sebetulnya manual booknya sudah ada. Di sister ini kan manual booknya sudah ada Bu ya, Bu Reni ya. Iya betul Pak. Ya itu aja, cuman saya minta nanti ditambahin lagi file apa itu Bu? Untuk BKD itu Bu? Ya BKD-nya belum ada di manual book-nya Pak. Jadi yang ada baru sister ya, yang ada cara pengisian sister sudah ada, tapi untuk mengklaim BKD belum ada. Yang untuk PAK kalau nggak salah belum juga ya, Serdos yang ada di dalam manual book-nya ya. Sudah. PAK sudah ya Bun ya. Ya, jadi yang belum itu nanti adalah BKD. Kita tunggu dari kementerian ya ininya ya. Ya. Itu nanti di-share ya. Ya. Yang kedua terakhir nih Bu Reni, masalah buku. Kalau ISBN bisa kita upload buktinya, tapi serendah-rendahnya di situ persetujuan siapa untuk bisa diklaim. Buku Bu Reni. Iya Pak. Yang dianggap buku itu nanti serendah-rendahnya itu persetujuan siapa bisa diklaim? Tidak ada pakai persetujuan. Nah, itu aja. Ya. Apakah harus ber-ISBN? Ya, terima kasih. Oke. Ya. Silakan Bu. Oke. Nah, saya langsung jawab juga. Bapak Ibu bisa download Juknis Permendiktek Dikti 2017 nomor 20 ya. Nah, di situ tertulis ada kriteria buku, kriteria jurnal internasional dan jurnal bereputasi, termasuk jurnal terakreditasi. Nah, di situ ada ketentuannya, bukunya harus ISBN ya. Nah, termasuk juga jurnal tadi harus juga direview. Nah, jadi kalau pertanyaan Pak Manyu, siapa yang akan mensahkan nanti asesor BKD yang akan melihat. Ternyata misalnya buku ini tidak ada ISBN-nya atau ISBN-nya yang tahun sebelumnya tidak bisa diklaim di kinerja tahun ini. Nah, seperti itu. Jadi asesor nanti akan menanggung karena Bapak Ibu asesor mempunyai nira ya, jadi mempertanggungjawabkan niranya ya. Jadi dengan cara seperti itu. Jadi kita sendiri juga harus mempelajari rubrik karena kita akan menilai dosen ya. Jadi Bapak Ibu sama-sama kita belajar ya, mempelajarinya. Ya, jadi nanti yang menilai adalah asesor BKD ya Pak Manyu ya. Oke. Ya Bu, Moni. Ya Pak. Pak, mohon maaf Pak. Nanti mungkin Pak setelah ini Pak itu ya, Pak raise hand, ini yang raise hand Bu karena Esti. Sudah ada yang raise hand karena Ya. kalau raise Silakan hand Pak Amin raise hand aja. Karena urutannya yang dilihat di layar. Iya Pak, ada menu, ada itu Pak, ada icon raise hand. Iya. Oke. Waktunya singkat, silakan Bu Hesti Mawarni Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Reni dan Ibu Bapak semua. Saya mau bertanya terkait input untuk pekerti AA. Kalau di kemarin kan ikut pelatihan yang di UNRI, pekerti AA itu kan digabung, tetapi di sister ini dia dipisah. Nah itu bagaimana cara menginputnya kalau sertifikatnya hanya satu, Bu? Ya, gitu ya. Langsung jawab ya, Bu Anda. Dijawab atau langsung jawab aja. Oke, langsung jawab aja. Ini yang lama ya masukin aja Bu ya, yang seperti itu apa adanya karena masih bisa diakui. Yang ke depan memang enggak harus dipisah ya. Jadi kalau Ibu mau masukin lagi harusnya dibagi dua itu. Solusinya nanti coba tanya ke Pak Leo ya di Pusbangdik ya. Nah, yang jelas kedua-duanya masih bisa diakui ya. Gitu. Oh berarti nanti di dua tempat itu sertifikatnya sama ya, gitu ya Bu? Ya, sementara seperti itu dulu karena diakui dua-duanya ya. Nanti setelah 27 Agustus tidak, jadi harus terpisah. Jadi UNRI akan membuat terpisah pekerti AAA. Jadi ada dua sertifikatnya dan pelatihan terpisah. Berkaitan dengan itu nanya. Berkaitan dengan Bu Reni saya tambahkan Bu Reni. Iya. Oh iya nih Bu ada Bu Asna. Ya silakan Bu Asna tentang pekerjaan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya. Udah lama nggak lihat Bu Asna. Alhamdulillah nih sudah masih masih ada di dalam TV Bu. Iya. Baik, karena banyak pertanyaan tentang pekerti AA saya amati dari tadi. Jadi Bapak Ibu kemarin ada
sosialisasi dari Dikti bahwa pekerti AA itu nanti memang menjadi satu kesatuan, tetapi pekerti itu lain pula materinya, AA lain pula materinya. Jadi menjadi kelanjutan nanti dilaksanakan. Bagi Bapak Ibu dosen yang sudah melakukan pekerti AA, yang kemarin itu adalah hanya satu sertifikatnya, silakan Bapak Ibu unggah dua-duanya saja, karena dua-duanya diakui. Ya, karena benar. Untuk yang sekarang, semenjak tanggal 27 Agustus nanti, kebetulan ulta saya pula nih Bu Reni, nggak tahu juga saya apa hikmahnya. Jadi semenjak 27 Agustus nanti, umur saya 53 tahun, jadi peraturan pekerti AA itu nanti sertifikatnya 2 Bapak Ibu. Jadi mungkin diantaranya di sini ada yang belum pernah ikut pekerti AA, jadi kita sekarang sedang mereview materinya yang disesuaikan oleh Dikti. Jadi ada peraturan baru, sosialisasi kemarin, bahwa pekerti AA itu nanti sertifikatnya 2. Itu saja Bu Reni. Ya, baik, terima kasih. Nah, berarti JP-nya nanti sama ya Bu ya, dengan sertifikat berarti. Baik. JP itu berubah nanti. Jadi kami sekarang sedang menyusun JP yang diarahkan oleh Dikti. Karena JP AA dengan JP-nya pekerti itu berbeda. Berbeda ya. Berbeda Bapak Ibu. Jadi Bu Reni mau bertanya, Bu Reni. Assalamualaikum. Maaf Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, sehubungan Pusbangdik ya, sehubungan dengan ini ya. Mumpung Bu Asna ini yang sehubungan dengan pekerti AA. Silakan. Saya bertanya masalah AA Bu Reni, masalah AA. Bu Asna. Ya, silakan. Assalamualaikum Bu Asna. Iya, Saya Sylvia dari teknik mau nanya, kita itu kan dulu pernah mengikuti AA, tapi zamannya udah terlalu lama. Waktu itu kita butuh naik pangkat, kita kan mengirimkan yang asli. Dulu bahan kita kalau kita naik pangkat, kita kirim ke Jakarta itu tidak dikembaliin yang asli. Jadi mungkin seleting saya itu mungkin semua tak punya mungkin sertifikatnya. Pada ngurus naik pangkat, jadi nggak ada. Itu apa solusinya? Kayak mana caranya? Kita mengikuti AA jangan dimasukkan. Oh, kalau begitu Bu, ya kalau bisa ikut aja lagi Bu. Banyak juga. Iya, karena sudah berbeda, materinya sudah berbeda dengan yang 10 tahun yang lalu ya. Ya, betul. Jadi kondisi saat ini katanya Reni, jadi pekerti AA itu materinya Bu selalu berubah. Selalu berubah. Jadi makanya filosofisnya pekerti AA itu bukan untuk dosen senior saja, tetapi dosen junior Bapak Ibu. Banyak teman-teman kita di FKIP juga sudah ikut malah ikut 2 kali karena materinya selalu ada perubahan. Misalnya perangkat pembelajaran sudah banyak perubahan, jangan kita mengikuti yang lama saja. Jadi kita harus mengikuti apa yang ada perkembangannya sekarang. Jadi saya sarankan Bapak Ibu ikut saja, itu lebih bagus. Jadi kalau dengan kondisi sekarang dengan hubungan BKD ini yang kita belum nggak ada Bu, nggak ada hubungannya. Kalau nggak ada pekerjaan nggak apa-apa Bu. Itu aja udah berlebih Bu. Oh, bukan faktor yang utama ya. Enggak Bu. Ya. Bu Reni. Oke, makasih ya. Bu Anda silakan Bu Anda. Iya. Pak Nur Hamlin dari tadi itu Iya. Sebentar. Iya, Bu Rita, apa pertanyaannya terkait dengan AA pekerti tadi? Ya, benar, Bu. Iya, silakan Bu. Jadi tadi Bu Reni ngasih kesempatan juga. Ya, silakan. Terima kasih Bu Anda. Jadi di sertifikat ini kan hanya ada tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, itu di sementara di sister itu kan jam. Nah, itu bagaimana konversi waktunya, Ibu? Ini apa? Pekerti ya? Ya, pekerti AA. Silakan Prof. Ya, baik. Terima kasih Bu Rita. Bu Rita ikutnya tahun berapa? Iya, tahun berapa Bu? Saya pekertinya tahun 2003. Malah di sini nggak ada nomor sertifikatnya Bu. Oh iya, yang lama Bu. Ya. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Yang lama. Yang baru Bu, yang baru. Ya, jadi sekarang tipikalnya harus ada jam dan harus ada nomor sertifikat. Berarti yang lama. Yang lama sih nggak masalah Bu. Yang nggak dimasukin juga nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian konversi waktu yang berarti AA-nya ada sertifikat, konversi waktunya bagaimana, Bu? Ada Bu, di belakangnya sertifikat kan ada JP Bu, jam pertemuan. Tapi yang lama nggak, makanya yang lama nggak diakui lah kalau seperti itu. Nanti kan asesor akan melihat nih, ya. Jadi maksudnya maksud Bu Asna, kita memang harus mengikuti yang baru ya Bu Asna ya. Oke. Iya betul. Bapak Ibu, Bu Reni dan Bu Asna, kita kembali ke BKD ya. Ya, kembali ke BKD ya. Terima kasih Bu Rita. Pak Nur Hamli, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang Bu Reni. Ya Pak. Terima kasih penjelasannya.
Yang ingin saya tanyakan terkait dengan sister tadi ya, itu kami itu kan ada sertifikat kompetensi, tapi di luar di luar sertifikat dosen gitu. Salah satu contohnya adalah sertifikat kompetensi ketua penyusun AMDAL. Itu saya berlakunya 3 tahun, mulai dari tahun 2000 sampai 2020 saya udah punya, tapi tiap 3 tahun saya perpanjang gitu. Nah, itu di mana masuknya? Itu satu. Kemudian yang kedua, kami juga sebagai konsultan peneliti AMDAL itu menyusun AMDAL itu sejak zaman mulainya Undang-Undang Nomor 4 1986 ya. Nah, itu kan ada kegiatan penelitian, tapi itu kan tidak bisa masuk ke dalam kelompok penelitian. Nah, apakah di mana kira-kira masuknya laporan-laporan pekerjaan seperti itu? Apakah itu masuk dalam pengabdian atau masuk ke dalam kelompok yang mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reni, ya, kalau yang lagi. Ya ditegaskan lagi ya, kalau untuk yang sertifikat apa tadi profesi ya Pak ya. Nah, profesi kan udah ada menunya ya Pak ya, menunya sekali lagi saya indikan ya biar Bapak Ibu. Jadi dicoba-coba aja menu yang ada ya, karena di rubrik juga sudah ada ya. Ini contoh ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin sertifikat profesi, masukkan di sini ya. Nanti Bapak Ibu klik. Nah, kemudian nanti diisi datanya di sini. Sementara tadi yang AA tadi itu ada diklat AA dan non AA. Nah, ya. Di sini ada non AA. Ambilnya non AA, nanti Bapak Ibu isi. Ini contoh pengisian ya. Misalnya ada pelatihan AMI ya. Nah, data. Nah, seperti gini Bapak Ibu ya. Jadi yang non AA pilih. Kalau ada yang lain. Kalau untuk diklat. Nah, Bu Reni. Ya silakan Pak. Mungkin karena ini ada banyak pertanyaan personal ya Bu Reni ya. Kalau ya ya betul. Ya, enak juga kalau bisa yang punya Pak Al tadi yang sudah oke, mungkin dipaparkan semua, mungkin akan lebih bagus terjawab semuanya itu Bu. Ya, tadi kan sudah ya. Sudah saya paparkan yang pertama. Jadi kalau ini sudah teknis ini. Terlalu laju tadi Bu. Jadi kita Oke. Sebelum kita tutup, saya ini untuk closingnya ya Bu Anda ya kali ya. Ya. Kalau gitu untuk Pak Nur Hamdi tadi sudah terjawab. Ya. Pak Sofian, kira-kira pertanyaannya itu sudah ada di ulas tadi atau ada sesuatu yang baru ya Pak Sofian? Kalau misalnya sudah diulas, mungkin nanti dipertegas saja. Tapi kalau ada pertanyaan baru, mungkin Pak Sofian saya kasih kesempatan. Jadi Pak Sofian penanya terakhir ya Bu sebelum pemantapan materi kita tutup karena pertanyaannya diulas dari tadi sama seperti Prof. Eli bilang barusan. Pak Sofian? Wanda? Ya. Ini menu kewajiban khususnya di mana nih? Tengoknya Bu Wanda. Saya tengok di sister kok nggak ada. Ya nanti Pak, nanti diulas. Ya, Pak. Diulas nanti. Pak Sofian, 1, 2, 3 tidak merespon. Oke, sudah jam 10 lewat 7 Bapak Ibu, karena dari tadi kita mengulas hal yang sama dan ini juga direkam. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kembali jika pernyataan Bu Reni terlalu cepat. Silakan Bu Reni mungkin singkat padat jelas singkat padat ya. BKD. Dari punya Prof. Al-Masdi. Silakan Bu. Ini rekapan. Nah, jadi tadi kita sudah menceritakan SOP-nya siapa yang berperanan ya Bapak Ibu ya. Berperanan untuk memvalidasi adalah asesor BKD ya. Nanti yang akan menentukan ini valid apa tidak valid. Nah, next ini adalah reward dan sanksi ada di rubrik BKD ya. Nanti silakan Bapak Ibu baca lagi. Nah, kemudian tadi versi yang ini tadi harusnya lupa password ya bagi Bapak Ibu yang lupa, bukan yang mendaftar harusnya ya. Makanya tadi jadinya dikasih password yang baru dan kemudian tidak valid ya karena sudah terdaftar ya. Lupa password harusnya. Nah, kemudian ini saya skip yang sudah. Nah, ini tadi bagi yang ingin memasukkan data diklat ya, pilih yang non pekerti ya. Kalau untuk memasukkan dia bukan pekerti ya, non pekerti yang diambil. Oke. Nah, ini tadi yang bagi riwayat pekerjaan yang harus kita update ya, bagi Bapak Ibu yang pernah bekerja di praktisi, di industri ya, walaupun magang juga bisa. Nah, mohon diisi ya, ini yang tadi untuk klaster perguruan tinggi. Nah, klaster ini ditutup nanti malam. Jadi Bapak Ibu cukup isi ini dulu, misalnya kalau memang data yang lain belum ada. Isi sekarang Bu. Ya, kenapa? Kan kalau nggak bisa isi apa-apa sekarang. Kan bisa diisi Pak Sister Bapak. Ya? Enggak Bu, kekunci semua. Bisa. Kalau sister bisa BKD yang terkunci. Oh, ya. Pak Prof.
Lanjut dulu Bu Reni. Ya, lanjut dulu. Ya, soalnya waktunya terbatas Bu Reni, tadi saya bantu simpulkan. Digat Bu Reni. Digat. saya jadi grogi disuruh digat. Nah ini ya. Kapan lagi saya nyuruh Bu Reni kan jadi fokus dulu. Ya, nah kemudian riwayat sertifikasi ini ada di kompetensi tadi ya. Ada yang serdos, ada yang profesi. Silahkan Bapak Ibu uji coba aja ya, nggak ada salahnya. Nanti paling tidak hapus lagi kalau nggak benar ya. Nah jadi itu gitu. Nah kemudian lanjut lagi, ini tadi bahan ajar nggak ada masalah ya. Penelitian juga nggak ada masalah. Ini item yang termasuk, pengabdian juga nggak ada masalah ya. Penghargaan, nah ini banyak yang nggak tahu nih ya, Satya Lencana 10 tahun diupload aja ya untuk penghargaan. Nah di sini mulainya ya tadi Prof Eli ya, di Layan BKD. Layan BKD kita, ya menunya ada di Sister, jadi bukan terpisah pula ya. Jadi Layan BKD ada di dalam Sister Bapak Ibu. Yang tertutup sekarang ya. Ya, inilah sekarang yang tertutup ya. Nanti klik di rekap kegiatan ya, klik rekap kegiatan ya. Setelah itu akan tampil seperti ini. Ini waktu sebelum ditutup bisa dilihat ya. Nah, yang kuning ini diisi karena belum diisi nih. Nah, klik di ini ya. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu diantarkan di menu ini. Bentuk awalnya seperti ini. Saya langsung, nah gini, kalau tadi dibuka ada biodata, ada pelaksanaan pendidikan, ada penelitian. Nah, ini dia, kewajiban profesor, kalau di profesor, kewajiban LK, kalau di LK, kewajiban AA, kalau di AA. Jadi tergantung dari Jafung Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini tidak bisa merubah data ya. Merubah data ada di Sister, ya, di portofolio, ya. Tolong suara. Nah, jadi Bapak Ibu di sini hanya mengklaim BKD hanya mengklaim yang sudah dibuat di Sister. Jadi kalau ada datanya ternyata datanya salah, maka perbaiki di Sister ya. Begitu juga dengan pendidikan, penelitian perbaikinya di Sister ya. Menu atasnya lagi. Nah, disinilah tadi yang kita nyatakan kewajiban masing-masing. Jadi nggak bisa saya jawab kalau Bapak Ibu tadi TMT-nya berbeda-beda per 3 tahunan dari Jafung terakhir ya. Nah, jadi kemudian tadi simpulannya. Nah, nanti kalau sudah dilihat seperti ini publikasi karya ilmiah, walaupun dia pengabdian ya, ambilnya publikasi karya ilmiah ya, karena dia luaran yang dinilai, bukan penelitian atau pengabdiannya, bukan kegiatan sampulnya. Nah, ini tanda sudah ada bukti pendukung, ya, bukti pendukung yang sudah ada. Nah, nanti akan tertulis selesai seperti di bawah ini. Bagi Bapak Ibu yang bebannya berlebih dari 16, maka dijadikan ke beban lebih. Bagaimana menjadikan beban lebih? Nah, caranya ada di bagian belakang tadi. Nah, ini klik selesai, ya. Kemudian pilih beban lebih. Nah, sehingga akan menjadi dia kategori beban lebih. Nah, masuknya dia ke sini tadi. Mana tadi yang sudah dilihat? Oh. Pindah ke menu beban lebih. Ini yang punya Pak Al tadi nih, Bu? Ya, ini punya Pak Al tadi. Ini contoh punya Pak Al ya. Kan maksimum 16. Nah, BKD-nya 14, sisanya beban lebihnya 46. Ya, 46 dan memenuhi. Nah, sementara kan tadi Pak Al tadi bilang semester lalu belum ada buku sehingga belum jadi total kinerja ya. Pak Al tadi kan 1 Mei ya kalau nggak salah ya, 1 Mei 2020. Dari sejak 1 Mei belum ada buku ya, nggak masalah. Memang di sini belum memenuhi. Tapi kan masanya tadi sampai 2023 ya. Nah, 2023 masih panjang waktunya, tapi BKD-nya memenuhi. Nah, nanti tinggal klik simpan permanen. Tapi tadi Prof. Aldi, kita tunggu dulu ya, sampai hari ini kita lihat dulu, ini launching-nya ya. Nah, itu dia ya Bapak Ibu ya. Jadi hebat Prof. Al ya. Sudah memenuhi ya. Jadi tidak sulit untuk mengklaim ya. Untuk mengklaim tidak sulit, mengisi yang agak ribet ya. Oke, saya kembalikan ke Bu Wanda. Oke, terima kasih Bu Reni, Bapak Ibu yang sudah sangat antusias. Terima kasih kami ucapkan, mohon maaf atas keterbatasan waktu dan keterbatasan saya untuk bisa memfasilitasi Bapak Ibu untuk bertanya. Tapi ada beberapa poin di sini yang saya garis bawahi, juga kebetulan di sini ada Prof. Hasnah. Karena pekerti cukup laku ya Bu Reni, dari tadi dibahas pekerti. Pertama poinnya, untuk pekerti memang ada 2 pertanyaan besar dari teman-teman angkatan saya juga banyak bertanya ke saya. Pertama, untuk pekerti itu tidak wajib untuk ada di BKD, jadi kalau untuk pekerti yang lama
bisa dimasukkan tapi tidak perlu diklaim ke BKD karena sudah berlebih, begitu ya Bu Reni ya. Nah, untuk Bapak Ibu juga yang masalah pekertinya udah lama, Bu Asna juga sudah menyarankan untuk ikut pekerti lagi biar punya jam JP-nya itu dari Prof Asna. Kemudian nanti untuk Prof Asna juga untuk teman-teman yang akan serdos itu tuntutannya adalah mereka harus memiliki portofolio untuk BKD-nya. Sementara BKD baru akan dilakukan secara digital, apakah mereka harus mengisi secara manual. Mungkin dari teman-teman Pusbangdik kepada dosen-dosen yang akan sertifikasi bisa lebih mendetailkan lagi, itu masukannya dari teman-teman yang akan serdos. Kemudian untuk Bapak Ibu yang masih ada kendala tentang sisternya, itu dari Universitas Riau sudah menetapkan operator per fakultas, sehingga bisa menghubungi operatornya masing-masing, sehingga nanti kendalanya yang memang teknis dan butuh sebuah perbaikan yang memang resmi akan dibantu untuk mekanisme administrasinya secara resmi pula. Jadi bisa selesai dan tidak akan memberikan masalah untuk BKD Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini poin selanjutnya adalah sebelum mengklaim untuk BKD, Bapak Ibu sendiri memang diwajibkan untuk mengerti isian sisternya, bagaimana menarik impor artikel dan lain. Jadi silakan dibuka kembali sisternya, dipelajari menu-menu sisternya, karena cepat sekali pergerakan isi dari sister. Mungkin nanti siang pun berubah lagi ya Bu Reni ya, terkait sister. Jadi silakan dibuka lagi mengenai sisternya. Untuk agenda selanjutnya mungkin akan fokus kepada klaim BKD jika memang masih ada keterbatasan sesuai dengan agenda yang seperti saya sampaikan di awal. Dari Pusat Penjaminan Mutu itu sebenarnya sudah mempersiapkan untuk sosialisasi klaim BKD per fungsional. Jadi nanti setelah kegiatan hari ini dan kegiatan dari kementerian, jika memang masih dibutuhkan untuk sosialisasi klaim BKD per fungsional akan dilakukan. Nah, untuk itu mungkin hari ini penjelasan tentang sister dan BKD sekian. Maaf suaranya. Ya, kegiatan pagi hari ini cukup sekian. Mungkin lebih jelasnya teknis secara umum bisa kita ikuti nanti secara langsung dari kementerian. Ada pertanyaan dan kendala Bapak Ibu terkait BKD. BKD ya Bapak Ibu, bukan pekerti. Bisa disampaikan ke Pusat Penjaminan Mutu, nanti akan ditampung. Insya Allah ada kegiatan lanjutannya dengan catatan. Pada kegiatan lanjutan kita fokus membahas BKD-nya, bukan sisternya lagi. Jadi bisa lebih bermanfaat karena waktunya juga tinggal beberapa minggu di bulan Agustus ini. Terima kasih dari saya moderator. Saran Bu, saran. Iya Pak. Sebaiknya materi tadi di-share di grup aja. Oh iya, saya langsung jawab ya Bu Anda ya. Ya, untuk Bu. materi Bapak Ibu sabar ya Bapak Ibu ya, karena kita menunggu dulu dari kementerian. Jadi ini materi akan saya rapikan dulu karena tadi periode BKD belum bisa dilihat ya. Nanti saya akan rapikan jadi supaya Bapak Ibu jangan galau nanti jadinya ya. Kita tunggu dulu periodenya langsung. Saya buatkan nanti tutorialnya ya. Nanti baru saya share ya. Yap. Oke, Bapak Ibu untuk rekaman Zoom file mungkin bisa dipublish setelah selesai kegiatan siang ini dari kementerian. Jadi tidak ada miss antara isian Zoom yang dimasukkan ke website PJM, materi yang disajikan hari ini ke website PJM. Jadi kita semua inline dan akan mengikuti sesuai dengan prosedur yang ada di pusat. Kemudian untuk link kegiatan dari kementerian pada pagi hari ini nanti akan segera di-share di grup ya Bu ya, di grup ya, nanti di pasti grup berkembang. Telegram kita aktifkan ya Bapak Ibu, mohon diinfokan ke teman-teman. Kita membahas pertanyaan-pertanyaan ada di grup Telegram BKD, sosialisasi BKD. Nanti akan saya buka, saya bantu jawab. Mungkin Bapak Ibu yang tahu juga silakan nanti kita diskusinya di grup Telegram ya. Jadi lebih menyatu di sana. Ya. Ayo silakan kita mau join ke Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan. Mohon maaf ya kepada Bapak Ibu ya jika ada salah ya. Silakan. Ya kita tutup ya Bu Anda. Ya langsung kita tutup saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni. Ya sama-sama Bapak Ibu. Kita langsung tutup ya. Ya kita langsung tutup beralih ke YouTube ya.
Oke, kita tutup.